Wah, ini botol ini namanya. Ya ini Bukan botol. botol. Ini namanya botol. botol ini. Kok memang Tuhan? Kan udah tertulis ini menjadi, kan berubah keadaan. Dia berubah keadaan setelah disalib gitu loh. Ini kok nggak ngerti nih orang. Timoris ini memang nggak sekolah, jadi memang repot menjelaskan kepada orang yang nggak sekolah gitu loh. Ini berubah keadaan menjadi Tuhan dan Kristus setelah disalib ini loh. Yang kamu salibkan itu menjadi berubah Iya, keadaan. bagaimana sudah ada namanya disampaikan oleh malaikat kepada gembala. Ya berarti ada Kristus dua itu Kristus. artinya apa? Berarti Saya ada tanya dua Anda. Kristus. Ah. Kristus itu artinya apa? Yang diurapi. Yang diurapi. Yang diurapi berarti apa? Apanya yang berarti? Yang nggak ada Ya. artinya lah. Menjadi penyelamat. Jadi setelah dia disalibkan, maka sempurna namanya sebagai penyelamat. Bukan itu Karena pertanyaan dia saya. sudah melalui apa yang Pertanyaan saya diperintahkan bukan itu, Bapaknya kepadanya. Tapi pertanyaan saya bukan begitu. itu. Tapi pertanyaan saya nggak itu, Bang. Pertanyaan saya, Loh, di sini kan ada kata menjadi Di Tuhan mana dan kan? Kristus. Iya, dia Sabar. 100% Pertanyaan saya, penyelamat. ngomong sendiri. Dia Tuhan, dia penguasa. Waduh, Ya. ngocos ini. Dia sudah bangkit. Waduh. Begitu artinya, Bang. Saya nggak tanya Kenapa itu, Bang. Anda terlalu bodoh dan ditutupi iblis hatimu? Waduh. Emosi, Bang. Nah, karena Emosi. itu, Bang, cuci terus itu hidungmu, jangan sampai bermalam itu iblis di dalam. Apa kok jadi emosi, Bang? Santai, Bang. Nggak usah emosi ya. Abang itu di sini jadi babu loh. Saya Abang mengerti nyadar nggak karena jadi babu di Anda sini? Abang nyadar nggak jadi babu di sini? Kalau majikan mengatakan masuk diam, Islam. kalau majikan mengatakan diam babu, maka kamu akan diam gitu loh. Islam. Babu, diam dulu, babu, diam dulu. Nah, diam kan? Nah, diam. Kamu di sini Masuk jadi Islam. babu gitu loh. Diam dulu, babu. Woi. Diam dulu, majikan mau ngomong. Dengan Bapak segala Babu diam dulu, babu diam dulu. Bapak segala orang pendusta itu Waduh. temani siang malam yang kau Ngomong sendiri dia. Iya. Ini ngomong sendiri dia. Siapa yang salah? Sedang kejang, cacing pitanya dikendalikan dulu Pak. Sabar, Cacing sabar. pitanya dikendalikan. Sabar, bro. Padahal itu Sabar, bro. Sabar, bro. Iblisnya dikendalikan dulu, bro. binatang haram itu kau minum Iblisnya dikendalikan dulu. Iblis yang ada di dalam jiwamu dikendalikan dulu, bro. itu. Bro. Aduh, santai. Santai dulu, bro. Bro. Santai ya. Ya. Santai dulu. Tenang. Tenang ya. Kalau kita diskusi beri Iya, kesempatan. tenang dulu, sabar. Kau mau congor modal congor. Sabar dulu. Waduh, ini nggak bisa diselamatkan ini. Waduh, nggak bisa diselamatkan ini, aduh. Ya, pasien berikutnya yang mau kesurupan lagi silakan naik. Kok jadi ngamuk gitu loh. Ini udah jelas-jelas loh teman-teman, bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi berubah keadaan menjadi Tuhan dan Kristus. Berubah keadaan gitu loh. Ya sebelum berubah keadaan dia apa gitu loh. Kenapa kok kesurupan? Gitu loh. Atau dipilih. Berarti dipilih menjadi Tuhan dan Kristus atau diangkat menjadi Tuhan dan Kristus setelah disalib gitu. Nah, sebelum diangkat dia apa? Kena semua gitu loh. Ini definisi menjadi nih. Kalau nggak percaya nih. Menjadi. Ada yang diangkat, dipilih sebagai dibuat untuk berubah keadaan. Ya kan? Berubah keadaan tentang apa? Tentang wujud. Wujudnya Yesus ini, sebelum dia menjadi Tuhan dan Kristus, dia apa keadaannya? Oh, manusia, oke, selesai. Berarti sebelumnya dia bukan Tuhan, sehingga dia berubah keadaan menjadi Tuhan setelah disalib. Kan gitu kan enak kan? Ya kan? Jadi Yesus yang semula bukan Tuhan, setelah disalib dia jadi Tuhan. Kan gitu. Clear kita. Oh gitu, ya sudah. Nggak ada masalah. Gitu kan enak diskusinya baik-baik. Jadi emosi.
Saya nggak bisa teriak-teriak ini teman-teman karena belum sembuh total saya. Ya. Oten. Oke, aku mau makan siang dulu ya Bang Kucang, teman-teman semuanya belum makan aku. Oke, dan. Nanti Siap Bang Ardi. Bang Yufrizal minta tolong dijaga Komal ini karena nanti kalau ada penghujat nanti antum yang beresin lah gitu ya. Aku izin monitor dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Tan. Ada yang mau naik lagi silakan. Mana? Oh ya, tinggal Bang Tumbal ya. Ayo Ten. Nggak ada lagi Bang Ardi, yuk naik yuk. Bahwa Tuhan itu turut memberi kesaksian, yaitu dengan cara murid-murid bisa melakukan mujizat-mujizat. Bahkan saudara tadi tunjukkan bahwa ada suara dari langit seperti itu. Enggak, itu validasi. Itu bukti nyata. Loh, Pertanyaannya bukan Anda itu. bagaimana? Bukan itu Bagaimana pertanyaannya. di dalam kitab saya, saudara dengar baik-baik. Di dalam kitab saya, Tuhan berbicara Pertanyaannya bukan langsung itu. kepada Musa. Anda percaya nggak Tuhan berbicara langsung kepada Musa? Yang ditanya bukan tentang mukjizat, bukan mukjizat yang saudara, ditanya, saudara, bukan Anda mukjizat yang ditanya. Kau sudah nggak nyambung, keluar topik kau. Sia-sia Bang Faruk menjelaskan Bukan, panjang bukan, lebar. bukan, Aku nggak mau bukan kamu kayak keluar gitu. topik. Jangan. Kau keluar dari topik. Bang Faruk tanyakan validasi dari Tuhan langsung. Tuhanmu kan Yesus. Kami minta validasi dari Yesus kalau dia itu terangkat naik ke surga. Bang Faruk nggak tanyakan tentang mukjizat, Nasi Rames. kan tadi saya bilang dia itu Tuhan. Ngapain dia nulis kitab suci? Ngapain dia nulis? Dia tinggal ngomong aja, anak buah yang nulis. Anda sebagai bos, Gini Dinda, masa sama Anda harus halnya, kerja? Dinda. Kan lucu. Quran juga, Quran Makanya tidak tadi diurus saya oleh bilang, Allah. mungkin Quran tidak saya nggak diurus tahu oleh ya. Allah, Saya tapi ingin tahu ini. perkataannya Allah disampaikan Jibril, didengar Nabi, diperintahkan sahabat menulis. Aku nggak bilang loh Yesus itu nulis kitab, nggak bilang aku loh. Tapi aku mau sumber informasi itu yang tervalidasi dari Yesus gitu loh Dinda. Ini kesempatan kau menjawab sekali lagi, menjawab ini. Kalau kau nggak bisa lagi menjawab, nggak nyambung, mending kau tanya aku aja lah. Mending kau bertanya aja lah Rames. Ya menderita, aku bikin menderita. Kalau kau tak bisa menjawab, Iya, kau iya, bertanya iya. aja lah Rames. Udah. Dibilang nggak Itu aja nyambung, sih. masih ngeyel. Makanya Atau tadi kamu aku bertanya sama buka aku? ini. Nih, Enggak. aku buka validasi itu nih. Validasi itu pengesahan. Yang diminta oleh Bang Faruk itu pengesahan dari Yesus langsung. Tertulis di mana itu ucapan Yesus itu di Bibelmu. Bukan ditanya kau Pengesahan Yesus yang yang- nulis. Pengesahan yang saudara minta itu Bang Rames, sebentar. Bang Rames, sebentar. atau apa saudara? Boleh maki-maki nggak sih Bang Faruk di sini? Lama-lama aku maki juga ini beneran. Kan maki aja kan nanti Bang Dio yang dapat dosanya, bukan saya kok. Saya kan nggak maki-maki. Ini kau dengarkan dulu. Aku buka makna validasi biar kau paham. Bang Faruk itu minta, yang Bang Faruk minta itu pengesahan dari Yesus bahwa dia terangkat ke surga. Tertulis di mana di Bibelmu gitu loh. Bukannya Yesus yang nulis, bukan. Sama kalau kau mau minta, ini aku komparasi ya biar kau paham ya. Kalau kau tadi samakan dengan Isa kan, di mana tertulis Isa terangkat naik ke langit? Siapa saksinya? Ini tertulis dalam Al-Quran. Allah yang berfirman, "Idz qala Allah ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan aku mengangkatmu naik kepadaku. Ada validasinya. Al-Quran ini adalah firman Allah. Mana dalilnya Dio? Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nih. Mana dia? Wa auhayna ilaika hadzal Qur'an.
kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini wahyu dari Allah. Ini namanya validasi, Bang. Validasi dari Tuhan pencipta alam semesta. Nah, sekarang kita balik ke Biblemu tadi. Nih, sesudah Tuhan Yesus berbicara dengan mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Markus ngomong begini, Bang. Mana validasi dari Yesus? Itu yang ditanyakan, tertulis di mana di Bible? Bukan ku minta kau Yesus yang tulis. Kau bilang tadi, ngapain Tuhan capek-capek menulis? Lah, aku bisa balikin. Ngapain Tuhan mau capek-capek mati di kayu salib? Coba. Nggak paham-paham juga kau. Ah, silakanlah. Iya. Silakan Rames. Jadi saya sudah lihat ya. Nah, tadi saya sudah tunjukkan data bahkan dari kitab yang berbeda, dua orang yang menulis, bahkan orang-orang itu ya kan, yaitu murid-murid itu mereka bisa membuat mujizat sebagai tanda bahwa ada validasi daripada Tuhan. Nah, di sana ada saksi-saksi. Ada orang yang adik Rames gini aja adik. Enggak izinkan bertanya aja tadi di banding. Lalu ya udah bertanya lah. Nah, minta naik lagi. Naik Rames, bertanya aja lah kok Rames. Bertanya aja lah. Apa yang salah? Jadi teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman ya, yang salah itu bukan Rames ya. Yang salah kembali lagi saya katakan kepada kalian, bentar saya besarkan nih. Yang salah itu bukan Rames. Ya, yang salah bukan Rames, saya yang salah. Apapun ceritanya saya yang salah. Kenapa saya bertanya sama ODGJ? Saya yang salah ya. ODGJ itu bukan tempat bertanya. Tapi saya tetap bertanya. Udah bertanya aja lah Rames, silakan Rames. Naik aja Dinda Rames. Minta lagi naik. Bertanya aja lah. Udah merajuk itu kayak anak gadis itu, udah nggak mau lagi naik itu. Merajuk udah. Tak terlanjur aku turunkan Bang Faruk. Takut aku kalau jadi super saya aku keluarkan semua nih kata-kata hikmat dari mulutku. Keluarkan aja, insya Allah kuat kok komalnya nih. Ngeri kali, diulang-ulang itu aja, diulang-ulanginya. Nggak paham-paham juga dia. Oke, kita naikkan yang lain lah kalau nggak mau dia naik. Bro. Tap-tap layar teman-teman ya, di tap layarnya teman-teman. Di tap layarnya. Bro, selamat bergabung. Bro. Islam Kristen. Bro. Moderator si Dipti nggak nampak satu hari ini dia. Oh lagi ini mungkin sibuk. Coba kita cari lagi ya. Yami. Oke. Yang Bang. Oke, Yami, selamat bergabung Yami. Oke, siap Bang. Ya, Islam Kristen, Dinda. Kristen Bang. Oke, sabar dulu Dinda lah. Oke, sabar dulu, ada yang mau naik lagi nih, satu lagi Dinda. Sekalian disapa Dinda ya. Ini namanya siapa ini? Anak lintas tuh Bang Faruk naik. Aduh, anak lintas, selamat bergabung. Anak lintas. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam. Aku di bawah aja bang. Siap bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku di bawah aja bang. Silakan Yami. Oke Bang. Yesus ke surga dongeng. Sekarang kita buktiin. Jangan turun.
sebentar. Pelayan altar dengan romo itu kan berbeda ya. Beda. Nah, cuman kalau saya keluarganya banyak gitu. Ada istri? Ada orang tua, ada saudara. saya tanya. Oh, kalau soal istri jangan tanya di atas dong. Ada orang, saya pernah lihat profilnya dia ke Singapura, ke sini nggak mungkin sendiri dong, ya kali. Berarti istri ada? Nggak jujur aja Bang Harus. Rosrum, kenapa? Ya harus lah. Ada jemaat di bawah, ada jemaatnya. Aduh, sensitif itu. Buat apaan baju gede-gede begitu? Nggak ada istri. Itu saya maksud saya, duit banyak tapi istri kan tidak boleh nikah, pastor. Bang Rostrum. Bang. Halo, monitor. Dia mungkin sambil meeting, jadi kan tidak selalu fokus. Nanti takutnya nggak nyampe. Dia jawab iya, suruh nyerahin KTP, iya, tahu kan padahal nggak tahu nih kemana arahnya. Oke, buat teman-teman Oten dulu yang mau diskusi silakan, atau mau bertanya boleh naik ya. Bertanya ke kami boleh, ke Bang Rostrum boleh gitu. Oke, saya izin turun ya Ustadz Alif ya semuanya ya, supaya ada kursi untuk Kristen. Iya. Yang Oten. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paham bau-bau Oten yang request silakan dinaikkan. Boten tuh kayak gimana Ustadz Alif? Ya, yang biasa yang paham, saya nggak tahu. Amis-amis gitu. Driver, aku kalau mikirkan amis teringat aku masa lampau. Driver, Kenapa? Sering mancing. Maaf salah Oh, ular kepencet ya Bang. makan itu dulu. Iya. Izin turunin ya Bang ya. Siapa? Kita nggak tanya lagi di kafir apa enggak. Loh, kok diturunin? Kepencet katanya. Ini mereka nih ya, Bunda Rahma aja yang turun. Ih, kalian nggak boleh kayak gitu loh. Cuma kalau ada Bang Jibril ini berat. Oten mau naik juga agak berat ya, karena kuat di sejarah. Bang Jibril kuat sekali di data dan historinya itu cukup di atas rata-rata untuk ukuran non Muslim ya. Kata Nabi saya Bang. Non Kristen gitu, sorry non Katolik non Kristen. Jadi cukup. Kata Nabi saya Bang, kalau ada yang muji saya tuh lempar mukanya pakai pasir Bang. Janganlah. Ya enggak Bang, enggak. Bang Jibril ini nggak pandai, dia nggak pintar, orangnya jelek. Dah, selesai. Bang Geri? Ya. Ya, selamat sore Pak Pendeta Geri. Oh, Pak Pendeta. Selamat sore Ustadz Alif. Cocok. Satu ini kayaknya sama-sama Katolik juga ini. Dengan siapa? Bang Rostrum. Oh, nggak tahu. Saya kan bukan Katolik. Saya Protestan. Dipersilahkan Bang Geri. Ya, gimana? Bang Jib silakan, atau Pak Geri silakan, monggo yang mau diskusi. Ya, saya sih mendengarkan saja. Ya elah, mendengarkan aja. Enggak, Bang Geri tentang konsep. Kalau dari Bang Geri itu tentang konsepnya itu Protestan itu 1 dalam 3 atau 3 dalam 1, Bang Geri kalau Protestannya. Pertanyaan cakep ini. Bolehlah saya belajar. Bang Gerinya noise, memang lagi di tempat rame. Jadi gimana Pak Pendeta? Ayo mainkan, kita nyimak, ayo. Kalau Katolik jelas kan, kita ada KGK, jelas gitu. Ya. Seperti yang disebutkan dalam pengakuan iman Athanasius lah. Bapa sebagai sumber dari firman Allah dan roh Allah. Firman Allah keluar dari Bapa, roh Allah keluar dari Bapa. Athanasius bukannya abad 4 ya?
Ya, pengakuan imannya kan menjadi pengakuan iman gerejawi kan. Oh, yang itu tahun abad 4 kan? Tahun 373 kan itu. Iya. Oh. Dilanjut. Mengapa Anda yakin sekali sih bahwa yang dihembuskan ke rahim Maria itu jiwa praeksisten Jibril suka mengingatkan. dalam Enggak, dia Pak Gary ini dari tahun lalu gue ketemu selalu soal kalamullah aja. Enggak. Itu memang intinya. Enggak, Pak Gary, tapi lebih enggak daripada iya, kalau Al-Qur'an kan saya bisa menjelaskan transmisinya. Kita bisa nggak ngobrol soal transmisi kitab suci, Bang? Enggak, langsung aja tentang kristologi. Enggak. Soal transmisi kitab suci kan Pak Gary kan saya meragukan tentang kenapa sih Anda mengimani bahwa yang dinafak itu jiwa kemanusiaan Isa yang disebut dalam Al-Araf 172. Padahal disebutnya ini doang dari tahun lalu, nggak ini. Lah memang itu intinya, Bos. Intinya itu kitab suci kita itu transmisinya, Pak Pendeta. Jika yang Pak Pendeta nggak bisa ngejelasin transmisi kitab suci Pak Pendeta. Jika yang dihembuskan ke rahim Maria. Oh, dia mau ngomong ini aja. Ya udah, ya ngomong sendiri aja deh. Maka itu adalah iman Kristen. Nggak bisa nggak boleh gitu. Iya dong. Loh, yang dihembuskan ke rahim Maria memangnya di iman Anda apa? Dihembuskan ke rahim Maria di mana di Bible? Di At-Tahrim 12 itu loh. Yang At-Tahrim itu Al-Quran bukan Bible, Pak Pendeta, gimana sih? Nanya. Bukan. Jangan, maksudnya gini loh. Jangan ngambilnya di Al-Quran, tapi diambil perspektifnya dari Bible. Kan nggak nyambung. Lo justru itu distingsi yang sangat jelas. Kalau Anda kan mengimaninya yang diletakkan ke rahim Maria itu menunjuk pada ruh ciptaan Allah. Sedangkan di dalam iman Kristen nggak seperti itu. Ya caranya ngambil dalilnya dulu dari Bible, ambil perspektif Kristen gitu. Kok Wah, yang bukan ciptaan. Aduh, ini mau udah disetel kayaknya bicaranya ini, nggak bisa dirubah ini. Iya. Loh, Pak. Dari tahun lalu ngomongnya itu doang. Udah preset. Pak Pendeta, gini loh maksudnya. Ketika ngambil dalil di Al-Qur'an, ambil perspektifnya di Al-Qur'an. Enggak, biar kita Kalau di Al-Qur'an, ruh yang dinafak rahim Maria itu hanya ruh ciptaan. Iya, berdasarkan At-Tahrim, berdasarkan Al-Anbiya, berdasarkan Ali Imran, berdasarkan Maryam. Nah, itu. Nah, sekarang versi Bible, versi Kristen, silakan. Distingsinya di situ. Iya, versi Bible, iya. Alat pembedanya mana? Di dalam Alkitab yang dihembuskan ke rahim Maria, yang diletakkan di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Yang bukan ciptaan. Iya, ayatnya di mana? Yohanes 1:14, Parmin itu telah menjadi manusia. Nggak ada ruh nafas itu nggak ada. Ucapkan yang benar dong, firman dong. Sorry. Firman itu telah menjadi manusia gitu loh. Masa kalimat itu ada. Masa Ustadz begitu cara dialognya? Ya, terus mau caranya gimana? Anda mau pakai Saya Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Yang Ustadz Alif ini kocak banget nih. Ini pendeta tapi ngomongin iman, nggak ngomongin transmisi kitab suci yang lebih teknis gitu loh. Nggak berani dia karena nanti diketahui bahwa itu berasal dari pagan. Yang diomonginnya iman. Emang jualan iman, jadi yang diomongin iman mulu. Teknisnya. Kalau kamu nggak mampu untuk ngomongin soal transmisi kitab suci kamu sendiri, nggak usah jadi pendeta. Kalau tidak mampu dan parahnya demi keimanannya dia ngemis ayat-ayat di Al-Quran, nggak nyambung, bro. Kok nggak lucu kan? Pendeta nggak bisa ngomongin kitab sucinya sendiri. Transmisinya aja dia nggak tahu, terus bisa jadi pendeta. Itu kan kocak. Kalau misalnya Quran mengatakan bahwa yang diletakkan ke rahim Maria, ya kan? Ngomongin iman kan? Kok iman? Dalil ayatnya jelas loh. Iya, kitab sucinya itu dari mana? Sebelum kita bahas kitab sucinya, ini kan pendeta nih, bukan yang sekolah mingguan. Pasti ada dong. Kitab suci ini transmisinya gimana? Suci. Jadi lu salah kalau misalnya ngajak gue dialog. Apa gimana?
Puji. Gue tuh Apa gimana? spesialisasinya di perbandingan kristologi. Pak Pendeta tapi ngomongin kristologi. Enggak nyampe di mampus udah. Dia maunya itu keimanannya bersesuaian dengan apa ya, Al-Quran mengikuti keimanannya. Ya enggak lah. Iya, Kalau bisa jangan deh ngemis-ngemis di Al-Quran. Iya Bunda, makanya karena Pak Geri besok-besok Pak Geri besok-besok rumah tetangga Anda, besok-besok rumah tetangga Anda itu adalah rumah kau. Besok-besok rumah tetangga Anda, kamar tetangga Anda itu kamar Anda. Besok-besok. Bedakan Al-Quran dengan tadi katanya Bible. Tadi katanya nyuruh gua ngajuin tema. Makanya justru itu ditanya dulu transmisinya apa, asal usulnya kitab Anda itu apa. Paham nggak? Mau saya ngajuin tema dong. Lah, Anda bisa jelaskan nggak dari kitab Anda? Anda bisa jelaskan nggak? Saya tanya, Anda bisa jelaskan nggak? Islam dan Kristen. Lah, kami mampu menjelaskan. Sekarang Anda yang ditanya, Anda mampu menjelaskan nggak asal usulnya? Saya tidak memperdalam hal itu. Oh, ya udah, ngapain jadi pendeta sosok ngaku-ngaku kristologi lagi pula? Ngapain? Anda berani nggak dialog sama saya? Nggak usah ngapain, oi. Iya udah, ayo dialog sama saya soal transmisi kitab suci. Lah, kan jadi ngaturnya gitu. Katanya suruh diskusi 1 lawan 1. Terus saya ngajuin tema, ayo kita bahas tentang perbandingan kristologi Islam dan Kristen. Oke. Iya, dasar kristologi kamu apa, Gary? Lah, kok ngancam sih? Iya sanggup. Dasar kristologi kamu apa, Pak Pendeta? Nah, ya iya, mari kita membahas kristologi Islam dan Kristen. Dasar kristologi kamu apa? Ya Alkitab dong. Alkitab kan? Alkitab yang mana ini? Ya udahlah. Silakan aja deh Anda diskusi dengan Takut. Wah, Anda kalau bisa Anda nggak akan salah. Kalau nggak mampu bilang aja nggak mampu. Kalau bodoh nggak sosok pintar ya. Berkaca dirilah Anda. Anda yang berkaca. Gimana sih pendeta tapi nggak tahu transmisi kitab sucinya? Pura-pura nggak tahu itu. Kan penipu mereka semua. Enggak, lucunya gini. Besok-besok nih kamar Bang Jibril, itu kamar saya loh besok-besok. Walaupun itu kamar dia, rumah dia gitu. Karena kayak gitu, sistem oten kayak gitu. Ayo kita bandingin transmisi Al-Quran seperti ini. Ini carbon datingnya, ini manuskripnya kita bacakan. Kita cocokkan dengan Al-Quran yang sekarang. Nah sekarang kita bandingin sama Bible yang Pak Geri imani. Nggak berani dia Bang, kan udah dibilangnya itu tidak perlu dibahas katanya. Ya berarti ngomongin iman kan. Kalau masa pendeta ngomongin iman sama jemaatnya. Ya. Kita justru mau menggali ilmu yang dia disekolahinnya itu. Disapa dulu, Jibril. Ada yang baru naik. Bang, selamat siang, Bang Edan. Wih, Edan. Sore, Bang Edan. Edan itu kan ODGJ. Halo, cek. Selamat sore. Apakah ada mic-nya? Oh, nggak ada. Sudah. Aplikasi. Baru kalau nggak mau transmisi kitab suci, ayo kita bandingin Kristen sama Islam, yang mana yang pagan. Kalau nggak mau itu juga, ayo kita critical text. Jules 777. Selamat pagi. Apakah ada orangnya di sana? Halo, monitor. Halo. Oten itu Oten, Ustadz. Iya, belum siuman tapi gimana ini? Padahal hari Minggu 2 hari lagi. Halo? Jul? Minggu depan monitor. Tuhannya ulang tahun nih. Bangkit ya? Kita libur loh minggu depan. Saya libur saya. Nggak tahu Bang. Udah itu lupa saya. Accessions of Jesus Christ. Tanggal 29 Mei. Oh kebangkitan nih. Oh kok kebangkitan? Waduh.
Ya, extensions apaan tuh? Akses itu kenaikan. Oh iya, kenaikan. Iya, bangkit, naik. Naik apa maksudnya ini? Naik ke langit. Mau kirain naik pangkat. Oke. Ya teman-teman Kristen, kalau ada yang mau diskusi silahkan request. Kita diskusi baik-baik tuh. Ngajak pakai data Bang Jibril tuh. Ngajak pakai data, bukan ngajak asumsi atau pengajaran iman, bukan ya, di sini bukan tempatnya. Kalau mau ngomongin ayat, nah ngomong sama Bang Jemen, sama Bunda Nora, sama Ustadz Alif. Kalau ngomongin ayat, nah tapi kalau mau ngomongin itu ayat dari mana? Nah, yuk kita mesti tahu dong nih ayat dari mana, ya nggak? Kalau mau pura-pura bodoh, pura-pura bohong sama saya. Seperti komplit ya. Kalau tentang Al-Quran, dan Bible, Ustaz. Enggak, Jadi lucunya di gini. Islam itu keren. Lucunya gini Bunda ya. Saya selama berdiskusi, memang saya dulu pun seperti itu gitu. Saya mengambil ayat-ayat Al-Quran, mencari pembenaran dari Al-Quran untuk membenarkan dari iman saya. Padahal itu nggak nyambung loh. Ya, nggak nyambung. Ya, karena udah beda kapasitas, tempat, aturan, atau syariatnya sudah beda gitu. Harusnya untuk mencari kebenaran dari iman saya, apa yang saya sampaikan tentang iman saya itu ya kalau saya Kristen ya pakai Bible gitu. Tetapi ya itu memang itu faktanya. Oten memang kayak gitu, harus cari siapa lawan debatnya. Kitabnya apa contohnya? Oh, kitabnya itu contohnya Al-Quran. Oh, saya cari itu ya cocologi yang mengarah membenarkan gitu. Karena model saya pun kayak gitu dulu gitu. Ya. Contohnya putra Maryam ini dulu saya bilang, pernah saya sampaikan sama Bang Jibril, oh dia itu orang-orang yang mulia loh. Ya. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Iya, yang mulia gitu. Maksud saya yang mulia. Jadi yang diangkat derajatnya gitu. Berarti dia itu adalah Tuhan. Saya cocologikan sama. Dia itu tidak ada yang mulia manusia selain dia gitu. Padahal tidak tahu tingkatan manusia itu hanya stuck di manusia. Ada manusia mulia. Tetapi batasannya itu hanya pada manusia. Tidak boleh lagi yang lebih up gitu, yang lebih tinggi dari dia. Karena manusia, kata manusianya itu tidak bisa dilepas gitu. Sadarnya aku dulu di situ. Ya. Jadi tapi begitu aku buka soal ajaran abang dari mana awalnya? Udahlah, langsung di situlah. Beberapa hari saya nggak bisa tidur ketika Bang Jibril buka secara sejarah ya, fakta sejarah. Karena ketika beberapa Ustadz Tata, beberapa lah, Bang Juma juga membawa ayat di dalam Bible, yang membawa kutipan dari dalam Bible. Saya belum kena kali gitu. Kenanya ketika dalam sejarah gitu. Ya itu tadi, makanya saya tekankan tadi sama Pak Rostum tadi, pendeta pastor ya. Ya, kalau hanya sekedar mengatakan oh ini iman saya, ranah iman saya, itu sudah selesai itu kita. Tetapi ya lebih radikal lagi, kita cari tahu asal usulnya siapa, dari mana, siapa sih penulis ini asal usulnya seperti apa. Ya, sanaknya siapa, bapaknya siapa, dia punya legal standing dari mana gitu. Ya. Jangan-jangan seorang penjahat membuat kitab suci. Waduh. Itu fakta. Jangan-jangan seorang pembunuh ya membuat sebuah hukum yang mendukung pembunuhan dia di masa yang akan datang. Jangan-jangan seorang penyesat itu harus berpikir radikal. Seorang penyesat di zaman dulu membuat sesuatu hal agar mendukung asumsi dia, teori dia di dalam sebuah buku untuk menyesatkan orang-orang ke depan lebih banyak lagi, bukan hanya dia gitu. Itu benar Bang. Coba kita lihat pengakuan dia, klaim dia. Yang menulis kisah dia, pertemuan dia yang katanya itu adalah Yesus ya. Oke, itu Saulus yang telah menganiaya aku. Selamat siang, Lukas. maaf memotong. Bentar Bang. Iya Bang, Ya, Lukas. selamat siang. Lukas. Yang menulis itu Lukas. Siapa Lukas? Itu tabib pribadinya, dokter pribadinya, dan dia orang Yunani. Mereka dua orang aja ini yang menceritakan di Kisah Para Rasul tentang pertemuannya. Nah inilah pengakuan klaimnya bahwa dia dipilih oleh Yesus, melahirkanlah 13 suratnya ini. Kalau nggak masuk Ibrani. Benar kata Bang Jimen.
penyesatannya dari situ nih orang-orang Iya. Kristen, tapi nggak sadar. Iya, Silakan, makanya Titan. makanya Bunda, ini saya panasin dulu ya biar naik di atas gitu. Sengaja. Mohon izin Ustadz Alif ya. Saya panasin sengaja gitu. Ini udah di atas nih. Oh, udah ada di atas. Ini saya silakan Kristen. silakan. Jadi gini, saya tertarik dengan Jibril siapa yang menyembah pagan. Boleh kita bahas tentang siapa pagan. Silakan Kak. Wah, keren. Silakan. Mainkan Bang Jibril. Nanti saya juga. Siap. Silakan kasih datamu. Di mana kamu bisa. Oke. Ini kita nggak ada timer kan? Kamu kalau mau potong aja apa gimana? Silakan. Saya bisa potong nanti baca keseluruhan teksnya. Silakan. Kalau kau kabur kau kena kurap ya Bang ya. Jangan. Silakan. Kita baik-baik aja ngomongnya. Silakan. Jangan gitu Bunda. Silakan. Jadi saya ada lagi baca buku nih Bang. Ini saya gedein di sendiri ya. Ntar ya. Nanti kita mirroring juga ya tentang Muhammad pagan ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ini izin kecilin dikit ya, bentar ya. Nah. Jadi saya lagi baca buku nih Bang. Judulnya The Paganism in Our Christianity. Ini cuma saya yang ada tulisan diskusi satu lawan satunya apa? Semua masih bisa lihat? Saya bisa Ada lihat, stiker masih di bisa sini. lihat, masih bisa lihat. Ustadz Alif, tolong kasih stikernya Ustadz Afwan. Itu buku dari mana itu? Iya, sorry. Siap. Ini. Itu buku dari mana itu? Ini penulisnya, Bang. Arthur Weigel. Dia orang Kristen. Si Arthur Weigel itu siapa? Arthur Weigel orang Kristen. Dia memang student. Dia memang scholars. Ini di print di New York Biodatanya dan di mana? London tahun 1928. Enggak, biodata si Arthur Weigel itu mana? Made Coba. iya, ini saya bacain Biodatanya dulu. di mana? Bukunya iya, nih ada semua di Ustadz sini. moderator Bang. Ustadz. Ini ada semua di sini nanti Bang. Silakan. Sabar ya. Jadi kalau kita baca bukunya di sini dia bilang, bentar ya. Nah nih. Ini saya mesti translate atau Abang bisa bahasa Inggris? Enggak, baca aja dulu. Nanti translate. Baca aja. No biblical scholars of any standing today, whether he be clergyman, a minister, or a layman, accept the entire New Testament as authentic, and all admitted that many error, misunderstanding, and absurdities have no creep into the story of Christ's life and other matters. Jadi di sini saya translate aja deh. Oke, coba di copy bahasa Indonesia kan, coba kopikan aja. Silakan. Tidak ada ahli Alkitab yang memiliki reputasi hari ini, baik dia seorang pendeta, seorang menteri, atau seorang awam menerima seluruh perjanjian baru sebagai otentik. Dan semua mengakui bahwa banyak kesalahan, salah paham, absurditas telah merasuk ke dalam kisah kehidupan Kristus dan hal-hal lainnya. Habis itu, bukan. Bentar ya, ini karena panjang banget, bukunya bagus banget sih menurut saya. Bentar ya. Nih. Pertama-tama, yang mengenai goa. Goa yang ditunjukkan di Bethlehem sebagai tempat kelahiran Yesus sebenarnya adalah sebuah tempat suci batu di mana dewa Tamus atau Adonis disembah. Jadi tempat lahirnya Yesus tuh di goa rupanya tempat. Sebentar saya potong dulu. Dia mengklaim itu dengan dasar apa? Ini di sini ditulis. Dengan dasar apa dia mengklaim itu? Sebentar, ini dia tulis, makanya saya translate dulu ya, saya baca dulu ya. Bapak Kristen awal, Jerome, memberitahu kita, jadi sumber, abang kresek-kresek. Bapak Kristen awal, Jerome, abang tahu Bapak Gereja Jerome kan, abad 3 kalau nggak salah abad 2. Memberitahu kita dan adopsinya sebagai tempat kelahiran Tuhan kita adalah salah satu contoh. Seringnya pengambil alihan oleh orang Kristen di atas kitab suci situs suci pagan. Kelayakan pengambil alihan ini diperkuat oleh fakta bahwa pemujaan terhadap dewa di goa adalah hal biasa dalam paganisme.
Apollo, Cybele, Demeter, Herakles, Hermes, Mitra, dan Poseidon. Semuanya dipuja di goa. Hermes, Logos, nih Logos nih firman. Yunani Oke, maaf, sebenarnya saya potong. lahir dari Maya di sebuah goa, dan Mitra yang lahir dari batu. Kenapa, Bang? Bentar, maaf saya potong. Tadi kau bilang dan ngambil dari Jerome. Mana perkataan Jerome? Ini, Yang ngambil di dari sini. sini. Coba sumber. Ini. Sumbernya dari Jerome. Ini. Coba buka. Itu kan itu kan buka bukunya sumbernya. Jadi kita mesti ke primernya iya juga. dong. Iya, itu kan yang Oh, jadi nggak cukup nih buku ini. Sekarang segini saya tanya, Jibril. Ya saya nggak terima buku itu. Itu tahun berapa dicetak? Coba tahun berapa? 19 berapa tadi? Nah, coba. 1928. Ya jauh lah penulis Alkitab. Oh, jadi pertama gimana? Jadi sih, lawak sih? Bapak Gereja Jerome juga ditolak. Ya saya tolak. Mana klaimnya Bapak Jerome dari bukunya yang asli? Itu tadi Coba. dia kutip. Jangan. Ikut ikuti. Yang saya tanya sumbernya di mana? Sumber Jerome di mana? Coba. Itu tadi kan udah dikasih ininya, kasih Itu referensinya. kan buku yang dibuat Awadal, ngerti nggak kamu? Ini. Ya sumber bukunya mana? Coba buka. Ya buka itunya. Ada nggak tulis itu buka? Ini udah jelas. Ini dia ngutip dari mana? Ada nggak bukunya? Ya mana? Ini dia. Jerome itu mana Oke. bukunya? Ya udah, kalau memang bantah, abang bisa nggak bantahnya? Ketawa. Kok gini sih diskusinya Titan ini? Udah terbantah. Oke, saya nggak ketawa. Sekarang gini. Kok itu gini data sih? itu nggak Enggak, abang mau diskusinya ketawa-tawa gitu. Mau pakai sound card gitu. Jangan tunjukin lah bodoh kali. Jangan tunjukin orang bodoh lah. Jangan ketara kali bodoh. Kalau memang abang ada tulisan Jarome-nya, Gitu. bantahin di sana dong. Jangan demi dong. Kalau buku-buku bisa dibuat. Kok emosi? Kok emosi sih? Kok udah emosi sih? Ya Gini, udah gini, bantah gini. Pak. Ya Gini, udah bantah diskusinya. gini, saudaraku. Bantah pakai data dengan data yang lebih tua. Oh, yang bisa saya diterima akan membantu. Enggak, gini. Soal buku itu bisa dibuat. Iya Itu kan bantah dong, 198. bantah. Iya nggak perlu panjang. Bantah Ngapain itu saya bantah? salah. Itu kan saya gitu. percayai. Iya itu urusan kau percaya Itu atau nggak saya tidak percaya. percayai buku itu. Dengar. Oh, bantahnya iman. Oh, bantahnya gini, dengar. Soal kau percaya atau Sebentar, Jaman. Apa haknya tahun 1998 diam dulu. itu? Haknya apa? Ada nggak orang Kristen? Kau, Orang Kristen menerima dia seperti itu? Bentar, gua ambil rokok bentar. Oke, gini. Teman-teman aku biar gini. Abang tertib. Bang Titan tertib, oke. Gini loh, teman-teman juga sahabat Muslim yang lain, sebentar dulu bang. Iya sebentar dulu. Muhammad. Sebentar dulu, saya ajak tertib, bang. Ya justru saya bilang sebentar dulu saya tertibkan. Mau ikut tertibkan nggak nih? Biar enak diskusinya. Kalian gini, sebentar dulu. Kita di sini ada ada narasumber Bang Jibril dan Bang Titan. Saya kasih kesempatan Anda berdiskusi. Bang Jibril sudah menampilkan data, bahkan data Arthur Weigel itu juga dimuat oleh kekristenan yang lain membahasnya. Itu sudah sangat valid sebenarnya. Berarti Anda kurang belajar kalau bertanya seperti itu. Di mana kekristenan menerima? Di mana kekristenan menerima dari kekristenan di mana? Astagfirullahaladzim. Sebentar Di dulu mana? Bang. Di mana legalisirnya? Di mana? Astagfirullahaladzim. Tunggu sebentar, Alif. Ini. Kalau gitu saya Legitimasi sementara Bang kekristenan menerima Jibril. Sementara Saya Bang bisa buka Jibril. data. Bukan framing. Aduh. Ini saya tampilkan nih. Arthur Weigel itu siapa? Tahu kau itu siapa Arthur Weigel? Bang, coba punya Sebentar. Arthur Weigel, coba buka Arthur Weigel. Punya mic-nya Sebentar. jangan cuma keras. Punya mic-nya jangan cuma keras, tapi juga harus bersih ya. Maksudnya jangan kresek terus. Kasihan kita yang dengarnya terlalu risih. Gini, Sebentar Bang. dong, biar sama saya Jibril dong. Saya Enggak, kejar iya dulu sama dia. Bang Jibril. Saya sama betul. Jibril. Enggak, maksudnya Anda itu membantah pernyataan Arthur Weigel itu. Nah, ini ada website namanya nih ya. Nih sumbernya nih. Ini sumbernya. Sumbernya nih. Dari sebentar, aku cuma ini aja Jibril ya. Barusan mau ngomong, sebenarnya mau mempercepat malah dia bikin masalah lagi nih. Sumbernya trinitytrust.org ya. Ini orang Kristen semua yang bikin. Tadi juga sudah dibahas. Ya saya nggak percaya itu. Ya sebentar, Trinity kita itu lagi. tahun abad keberapa?
Ya nanti kita bahas, nanti situ bahas ini tentang data loh yang sedang kita bahas. Nih, ini yang dari sumber website Trinitas ini dibahas nih ya. Nih, jelas bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah berhala. Nih, ahli ilmu kemesiran Arthur Weigel dalam bukunya Paganism in Your Christianity, penyembahan berhala di dalam kekristenan, menyimpulkan Itu yang bahwa saya baca ada- tadi. Nah betul, ada pengaruh kepercayaan kuno dalam pengadopsian doktrin Trinitas oleh gereja. Ini sumbernya Trinitas, websitenya Kristen, bukan orang Jumatan, kayak kami baru pulang Jumatan, bukan. Itu loh, jadi Anda itu harus paham juga gitu, jangan kayak disuapin terus. Oke, Ditanya, begini, ini pakai begini. telurnya telur apa? Arthur Telur Weigel itu ayam, tahun ayamnya berapa apa? hidup? Ayam Sebentar, kampung, kampungnya mana? Penulisnya Terus enggak kayak gitu diskusinya, enggak bukan gitu cara Aduh. diskusi. Enggak, kalau soal Udah. buku-buku saya Ya, bisa buat silakan buku-buku lain langsung sama juga. Jibril kembali ya. Afwan. Arthur Weigel, sebentar Jibril. Arthur Weigel itu tahun berapa hidup? 1880 ke 1934. Setahun 80. Masa dia bisa memframing abad pertama? Kamu bisa mikir nggak begitu? Oh, kalau mau ngomong kayak gitu Bang, Paulus itu lahir tahun berapa? Yesus meninggal tahun berapa? Oh, Paulus hidup sejaman Lukas. Sejaman. Paulus itu kapan Sebentar, lahirnya? ya. Hah? Ya, yang Paulus pasti itu lahirnya bertemu kapan? dengan Petrus. Yang pasti Kapan? bertemu dengan Petrus. Yesus meninggalnya kapan, Bang? Hah? Sebentar. Meninggalnya Paul kapan? Paulus memang meninggalnya nggak ada tertera, tetapi abad 123 sejarah dengan sejaman Oke. dengan Petrus. Saya Yesus meninggalnya tahun berapa, Bang? 33 tahun. Hah? 33 tahun? Sebentar. 33 tahun? Abad pertama dia meninggal, abad pertama. Enggak. Berarti tahun 33 Bang pikir Yesus digantung? Sebentar. La haula wala quwata illa billah. Nih. Aduh. Sebentar saya kan belum selesai. Ini saya tunjukin Abang. Jadi Abang nggak melakukan penyesatan. Ini Bang ya. Saya buka datanya nih Bang. Jesus, ini datanya dari mana? Britannica. Di sini ada tempat ngeceknya. Fact check by Ya, silakan, Editors silakan, of silakan. Encyclopedia Britannica. Silakan. Yesus ini lahir 6 ke 4 sebelum Masehi, Bang, tahunnya. Kenapa? Karena Herodes meninggalnya tahun 4 sebelum Masehi. Jadi kalau dia disalib umur dia 33, berarti dia disalib tahun 29, Bang, bukan tahun 33. Abang fakta kayak gini aja terus mau ngomongin mau ngejar-ngejar soal buku. Sebentar Jibril, sebentar. Oke, saya sebentar. Saya bisa bantah. Saya bisa bantah. Oke. Itu Britannica itu tahun berapa dia mau menulis itu? Saya tanya. Saya bisa bantah Alkitab. Terus aja. Dari tadi. Terus aja. Profesor saya. Enggak, profesor saya. Yuk ketawa ini orang baik. Ketawain orang bodoh yuk. Enggak ini. Saya bantah. Saya bantah. Oke, perhatikan Jibril. Perhatikan Jibril sebentar, kamu diam dulu. Perhatikan ya. Ini Alkitab Lukas 3. Alkitab ini ditulis tahun kapan? Hidup daripada Alkitab ini ditulis tahun kapan? Sebentar, diam dulu kamu. Alkitab ini ditulis tahun kapan? Ini Matius ini ditulis kitabnya tahun berapa? Ini. Tahun berapa tulisnya? Yang pasti Tahun berapa? Kenapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Apa? Tahun berapa? Matius ini ditulis tahun berapa? Pasti lebih dulu daripada Britannica. Iya, tahun berapa? Yang pasti sebentar. Yang pasti lebih Tahun dulu daripada berapa? Britannica. Kamu tadi ngejar Britannica, ngejar apa? Sebentar. Tahun Yesus Saya meninggal aja nggak tahu. Enggak, ini Matius ini ditulis kapan? Semua. Kok kasar Emosi. Turunin. Emosi. Cakap kotor anak. Kristen sekali mulutnya. Bekasi sekali bibir kau. Kristen sekali mulutnya. Mion. Kok udah tolol-tololin orang? Mau orang kafir kok udah bodoh. Masih mau marah-marah. Tolol. Kok emosi? Emosi dia karena ditanya tahun berapa itu ditulis Bible. Emosi dia. Dia tahu. Enggak, ini Iwan Villa denger ya. Ini se-level dia. Yesus itu dia pikir digantung tahun 33. Itu versi Matius, Bang. Beda lagi versi Lukas. Abis itu kita yang ditolol-tololin. Kristen banget ya.
Nggak gitu-gitu amat saya dulu tololnya ya. Begitu dibalikin ilmu dia, itu siapa yang nulis? Kapan yang nulis ini? Oh, dia emosi. Memang kapir kali mulutnya ya, luar biasa. Itu ajaran kasih tadi, ajaran kasih itu. Ajaran kasih. Untung gue sholat Jumat tadi. Turun lagi sih, naik lagi sih. Kita diskusi baik ya Jibril ya. Apa? Emang kau udah diskusi baik-baik. Oke, Lukas ditulis tahun 56 Masehi. Mana manuskripnya? Oke. Mana manuskripnya? Bang Jibril. Katanya manuskrip sekarang gini. Jibril sebentar tertibkan. Saya mau tertibkan dulu sebentar. Teman muslim yang lain biar kita diam, biarkan fokus suaranya Bang Jibril dengan Bang Taitan. Oke. Ya. Oke, saya pelan-pelan sama Jibril. Jibril, sebentar ya. Saya tanya kamu Jibril. Lebih duluan Alkitab atau Britannica? Saya tanya kamu. Alkitab. Oke. Alkitab Yesus menulis. Lukas sebentar ya. Yesus menulis. Lukas sebentar. Memulai sebentar, diam dulu. Sebentar. Jangan dulu potong. Ya, Lukas menulis bahwa dikatakan bahwa Yesus memulai pekerjaannya berumur 30 tahun. Kira-kira. Oke. Jadi kalau kamu bilang Yesus mati umur 29 tahun, ya itu terbantahkan. Tahun 29 abangku. Tahun 29 tadi saya bilang Tahun karena dia 29. lahirnya -4 sebelum Masehi. Tadi kau bilang kan umur 29. Umurnya 33. Umur 29. Aduh, Setuju nggak? dia nggak paham. Bang, saya bilang umurnya 33. Oh, berarti Dia kita lahir miskomunikasi. -4 sebelum Masehi. Kan saya bilang tadi umur 33. Iya, saya bilang umurnya 33, Ya udah, berarti tapi dia lahir miskomunikasi. -4. Iya, dia lahir Ya udah. -4 sebelum Masehi. Berarti dia digantung Ya udah, tahun nggak ada yang berapa, salah, Bang? kan? Iya, Abang Nggak ada yang emosi salah. duluan. Iya, makanya Abang emosi duluan. Ya udah. Sekarang sebentar. Abang Sudah. emosi Sekarang duluan. kembali ke Pagan tadi. Oke, nggak ada yang salah kan? Oke. Apa yang saya ucapkan? Iya, karena Abang emosi Kenapa kau duluan. bilang tadi salah saya? Oh, kamu yang memframing saya salah. Setuju nggak? Abang, salah. oke, tunggu, Jemen, sebentar. Bang, Abang bilang dia digantung tahun berapa? Kan saya tanya nih tahun berapa? Abang bilang tahun berapa, Bang? Ya tahunnya saya belum mengecek. Abang bilang tahun 33 tadi. Makanya saya bilang 33 kan enggak tahun 33 karena dia lahirnya -4 sebelum Masehi. Berarti 33 kurang 4 berarti dia digantung itu di tahun 29. Iya, Bukan saya di tahun bilang bukan 33. tahun. Umur, saya bilang umur. Umur Enggak, 33. saya tadi tanyanya tahunnya. Abang bilang tahun. Oke, Ya, jenis komunikasi. Sekarang kembali ke Pagan tadi. Silakan. Kembali ke Pagan tadi, coba. Oke. Sebentar Jibril. Dasarmu coba riwayat Atur itu coba cek siapa tadi Atur Weigel. Arthur Weigel. Siapa tadi? Oke. Besar dia. Biar saya juga cari sini Atur Weigel. Biar enak kita diskusi baik-baik. Iya, santai. Coba namanya dulu, cek dulu. Iya, sebentar ya. Nih. Ini dari metmuseum.org. Met ini museum di New York. Welcome to the Met. Dia punya Arthur Weigel papers. Ini saya translate aja Bang ya, satu halaman ya. Arthur Edward Perce Sproul Weigel adalah seorang Egyptologis Inggris. Ia sempat belajar sebentar di New College, Oxford, dan kemudian belajar sebentar di Jerman. Tetapi perannya sebagai asisten Sir Finster Petrie adalah anggota staf Egypt Exploitation Society, mengawali karirnya di bidang Egyptologi. Dari posisi itulah ia menerima pelatihan awalnya di bidang Egyptologi dan arkeologi. Sebagian besar kerja lapangan dilakukan di tepi barat Luxor, di tempat yang dulunya adalah Tebes, barat kuno. Ia bekerja bersama dengan Sir Robert Mon di perkebunan Tabean dan Theodore M. David di Lembah Para Raja dari tahun 1905 hingga ini jadi ini Bang. Tapi dia udah, menurut Abang dia kredibel nggak Bang? Enggak ya? Saya nggak katakan dia kredibel. Karena legitimasi dia menulis itu dengan Alkitab apa? Orang Kristen.
Nah, itu tadi yang Ustadz Arif tunjukin, Lanjutkan dia ya, aja lanjutkan. udah Lanjutkan aja. ini Lanjutkan kepanjangan. dulu terus. Buku dia Lanjutkan apa? ya. Buku Saya dia mau apa tahu dia? aja. Saya bilang dia nggak kredibel kalau dia menyimpang dari Alkitab. Silakan. Oh, oke. Enggak, tapi kalau abang nggak percaya soal, abang masih sanksi soal Karena buku datanya. bisa di Betul, setuju. Tapi ini kan bukunya buku Silakan. scanan ya bang ya. Ini kan bukunya buku scanan. Saya kan nggak bisa diedit nih. Ini kan bukunya scanan bang. Nih ada covernya. Tuh. Ini kan bukunya scanan. Ini kan nggak bisa diedit-edit. Nah, abis itu tadi kalau ada yang abang sanksikan, contoh kayak tadi nih ada di sini. Nah, contoh ini The Bethlehem Story. Nah, ini kan Aravile Jesus of Nazareth. Ini nama penulisnya, ini nama bukunya. Habis itu dia nanti ngutip-ngutip, dia kasih tahu Lukas pasal 2 ayat 2, Matius 2 ayat, dia kan ada kutipan-kutipan ya bang. Nah nih Epistoles 8 Paulunium, apa nih nama bukunya, ini National Gallery London. Sumbernya tuh dia jelas, maksudnya bukan yang tapi balik lagi ke tadi udah sampai mana? Ini soal tempat lahir Yesus. Kalau tempat lahir Yesus abang masih nggak percaya sama si Arthur Weigel ini, kita bisa ke sumbernya yang langsung aja ke primernya. Ini dari UNESCO World Heritage Conventions. Ini dari PBB. Birthplace, tempat lahir of Jesus, dari Yesus. Church of Nativity, gereja Nativity, dan pilgrimage. Ini Bang Christian noise. Bang Christian, maaf Afwan. Pilgrimage ini route Bethlehem. Jadi kalau kita baca di sini, nah nih, saya translate ya. Gereja Basilika asli tahun 339 Saint Helena yang sebagian masih ada di bawah tanah diatur, nah nih, jadi posisinya sebagian besar masih ada di bawah tanah, diatur sedemikian rupa hingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa atau dalam bahasa Inggrisnya cave. Nah kalau kita mau lihat fotonya, ini goanya. Nah ini ada di sini, ini tempat masuk goanya. Nah, masuk ke sini, ini goanya. Tapi kalau abang masih sanksi juga lagi, itu saya bisa tunjukin Enggak, dokumenternya. intinya gini Jibril. Intinya pagannya apa? Pagannya apa yang kau tarik? Nah ini tadi kan ini gini. Kan tadi kau bilang tadi. Kan abang nggak abang sanksi sama si Arthur Weigel. Nah sementara yang dokumenter kayak gini aja masih bilang, according to very tradition, gave birth in Jesus to Jesus in a cave. Nah ini goanya. Jadi memang tempat lahirnya di bawah goa. Nah bukan, maksudnya balik lagi ke sini. Jadi yang si Arthur Weigel ini bilang, firstly, ini saya translate lagi nih. Saya translate nih. Pertama-tama yang mengenai goa yang ditunjukkan di Bethlehem, sesuai ya datanya ya, seperti yang tadi ya, yang dari UNESCO ini ya. Ditunjukkan di Bethlehem sebagai tempat kelahiran Yesus sebenarnya adalah sebuah tempat suci batu di mana dewa Tamus atau Adonis disembah. Kita ke halaman selanjutnya. Di sini Bapak Kristen awal Jerome memberitahu kita dan adopsi sebagai tempat kelahiran Tuhan kita adalah salah satu Sebentar. Oke. Sebentar, Jibril sedikit. Aduh. Abang delay ini bang. Sebentar saya potong sedikit. Sebentar saya potong sinyalku. Oke. Iya, abang Kamu delay. tadi bilang tempat dewa Tamus. Oke. Itu bukan saya yang bilang Sekarang bang, saya membacakan yang sebentar si ya. Dewa Arthur Weigel. Tamus. Iya, sebentar. Sebentar. Dewa Tamus itu fiktif atau real, nyata aja? Saya tanya kamu. Itu mitologi bang, itu kepercayaan. Itu aja kamu udah yakin mitologi, mitos. Gimana kamu samakan? Loh. Paham tidak? Bukan. Namanya kan mitologi. Bukan, iya. Sama dengan abang. Sedangkan Yesus kan abang nyata. Sebentar. Nah, Yesus nyata itu menurut keimanan abang kan? Wah, ada di buku Talmud. Di mana itu?
bahwa orang Yahudi yakin Yesus ada nyata. Yesus yang mana? Sedangkan kau samakan Dewa Tamus itu kan bukan real. Itu kan yang di mitologi. Yang di neraka itu. Bukan, ini abang nyerang kepercayaan orang lain. Sebentar, bukan. Dewa Tamus itu kan mitologi, nggak nyata, fiktif. Oke. Iya, Tuhannya orang 2000 tahun yang lalu sama seperti abang. Tuhannya 2000 tahun yang lalu. Sebentar, saya tanyakan kamu. Kamu yakin nggak bahwa Dewa Tamu itu gua tempat penguburannya? Itu keimanan mereka, Bang. Itu. Jadi jangan kamu gini. Ya sama dengan abang. Abang mengimani Yesus di kandang domba, sementara di goa. Yesus nyata. Di mana, di kandang domba apa di goa? Jangan dulu. Nah, kok jangan dulu? Keimanan abang kan, ya sama kalian sama tamus-tamus ini sama mitologi. Saya nggak bisa mitologi, nggak bisa kau samakan dengan nyata. Loh, paham? Enggak. Jadi Yesus lahir di mana, Bang? Nggak bisa dong. Iya, jadi Yesus di keimanan abang lahirnya di mana? Enggak, di Bethlehem. Iya, di Bethlehem di mananya? Gini aja Jibril, supaya kamu pintar, tunjukkan data sebentar. Dewa Tamus yang nyata bahwa dia dikuburkan di Bethlehem di gua, di mana? Tunjukkan datanya mana? Tadi udah kurang jelas apa, Bang? Oh, itu kan mencocokmologi. Penulis kok cocokmologi sih? Oh. Jadi literatur kayak gitu aja. Oke. Enggak, abang ada data pembantah nggak? Abang daripada kita bacot-bacotan kayak gini, ada data pembantahnya nggak? Dewa Tamus itu fiktif atau nyata? Saya tanya nyata. Nyata. Ada berhalanya. Coba sejarahnya mana? Ada berhalanya. Oke. Bahwa pernah ada mana? Nyata. Ada berhalanya. Ya, silakan, mana umatnya Dewa Tamus itu, tunjukkan. Ada berhalanya, nyata. Ya, tunjukkan datanya. Enggak, ini gue dikejar-kejar data abang deh. Udah. Data pembandangnya mana? Pembandingnya mana? Datamu udah gagal. Sekarang saya. Datamu udah gagal. Data pembantahnya mana? Oh, data bantahnya pakai bacot, pakai congor. Ngapain saya bantah data yang tidak kredibel? Oh, data. Bantahnya pakai congor, Selat. Itu kan dibuat oleh orang tersebut. Begitu. Ngapain saya bantah? Makanya susah, ini nggak bisa diskusi kalau kayak gini. Saya bisa data bantah bahwa Yesus bahwa Yesus adalah bukan fiktif. Tamus. Tadi kamu ngebantah Dewa Tamus itu nggak pernah ada. Iya, fiktif. Ini saya buka ya. Cerita. Saya buka ya. Sebentar, Jibril. Mitologi itu cerita dongeng. Sebentar, Jibril, supaya kamu paham dulu. Dewa Tamus itu kan mitologi. Kamu sudah sahkan, setuju nggak? Kepercayaan. Oke. Iya, kepercayaan mitologi kan itu kan cerita dongeng mitologi. Paham nggak? Yang bilang yang data yang bilang Tamus ini dongeng mana, Bang? Kamu tadi bilang mitologi. Mitologi kepercayaan. Kamu tadi bilang mitologi. Kepercayaan. Iya, memang dari abang paham nggak sih arti mitologi apa? Selamat sore teman-teman. Arti mitologi. Apa arti mitologi? Tunjukkan. Silakan tunjukkan arti mitologi. Supaya kamu paham. Coba. Apa arti mitologi? Tunjukkan. Pakai data. Silakan. Nah, nih. Mitologi Oxford, kita ambil dari Oxford ya. Kalau saya bisa yakinkan Muhammad penyebab ini gue ade 12 data gue. Ini dia congor doang, capek banget. Coba apa arti mitologi supaya kamu ngerti? Iya, sebentar ya. Nah, Bang Titan, coba Holy Ghost-nya dikendalikan ya. Kan Bang Jibril lagi nyiapin data, Anda supaya santai. dia ngerti apa mitologi. Bukan data apa mitologi. Kayak gini bikin tolong umat, turunin aja lah, nggak ada data congor. Enggak, sebentar supaya dia tahu arti mitologi apa. Saya sedang nih. Apa arti mitologi? Ini saya ambil dari World History of Encyclopedia. Jadi kalau di sini dibilang myth are part of every culture in the world and are used to explain natural phenomena where our people came from and how their civilizations develop. Saya translate ya. Mitos merupakan bagian dari setiap budaya di dunia dan digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, asal-usul suatu bangsa dan bagaimana peradaban mereka berkembang. Nah, jadi yang seperti tadi abang tanya,
Apakah mitologi? Apakah? Mitos itu apa? Tunggu sebentar Mitos itu- dong. Mitos itu apa? Tunggu Dongeng, sebentar kan? Itu kan dong. mitos. Ini orang lo ngomong dulu deh. Lo ngomong dulu deh, selesain. Oke. Besarkan saya ya. Besarkan saya. Besarkan saya. Biar saya dulu. Kok turun? Kenapa turun? Kok turun? Dari Gak tahu dari juga. bawah lah. Saya nggak nengok lagi barusan. Padahal barusan Nggak lagi tahu. digedein ya. Nomor cuma satu biarin aja lah. Nih gini. Oh paling ini apa ada gangguan sinyal. Mental kali. Kenapa Buat saya teman Kenapa saya di-kick? itu Siapa dinaikin yang lagi kick bang. saya? Nggak tahu mungkin kepental Atau kali saya gangguan sinyal abangnya. ya? Abang mungkin Oke. sinyal. Berbesar saya. Gitu loh. Oke, Itu udah berbesar gede saya dulu. bang. Itu udah gede Oke. abangku. Sinyal abang Berbesar saya yang dulu. lemot. Udah Oke. gede itu. Jadi gini Jibril ya. Mitologi, sebentar. Mitologi tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci. Setuju? Artinya mengenal kehidupan dewa dan makhluk. Artinya dongeng ya. Dongeng, setuju? Enggak dong. Setuju nggak? Enggak dong. Itu berbeda dari Itu apa yang kan saya baca beda. tadi kan. Dongeng. Hah? Kan kalau Beda dari apa yang mitos. Mitos coba, apa arti mitos? Enggak, kau yang baca abang kan ada mitos, tulis kan? itu tadi Coba mitologi. buka lagi punyamu tadi. Betul, mitologi. Ini sinyal abang delay. Jadi saya ngomong abang responnya kayak 5-10 detik ke depannya. Mitologi, mitologi, silakan. Nah, ini silakan. mitologi. Ah, coba Mitos bahasa Indonesia merupakan kan aja, bahasa bagian dari. Indonesia. Mitos. Iya, ini kan bahasa Indonesia, bang. Silakan. Mitos merupakan bagian dari setiap budaya di dunia yang digunakan untuk menjelaskan fenomena alam, asal-usul suatu bangsa dan bagaimana peradaban mereka mereka berkembang. Tapi tadi abang baca ini kan tadi. Nah, ini kenapa abang nggak baca sepenuhnya bang? Ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi Ilmu dan tentang dongeng bentuk suci sastra mengenai yang kehidupan mengandung dewa konsepsi dan dan dongeng makhluk suci. halus dalam suatu kebudayaan. Jadi ini kebudayaan juga bang. Oke. Nah, Iya, nah tapi habis kan itu dongeng suci abang kan? abang kan tadi abang mau bantah soal Tamus. Ini dari Britannica nih bang. Ini dari Britannica nih. Silakan. Tamus dalam agama Mesopotamia, dewa kesuburan yang mewujudkan kekuatan untuk kehidupan baru di alam pada musim semi. Nama Tamus tampaknya berasal dari bentuk bahasa Akadia. Tamuzi berdasarkan bahasa Sumeria. Awal Daudzit si muda sempurna yang dalam bahasa Sumeria standar kemudian jadi ini dari tahun 2000 sebelum Masehi, 2334 sebelum Masehi. Oke. Dan ini itu ada nih 2 abad sebelum Masehi. Habis itu dari mananya, pengkultusannya, pengikutnya, tanggal lebaran mereka. Habis itu perayaannya pada Maret-April menandai kematian dewa tersebut juga tampaknya dilakukan secara dramatis. Banyak ratapan untuk acara tersebut disertai dengan prosesi ke padang gurun untuk menemui dewa yang terbunuh. Namun di Asyur pada abad 7 sebelum Masehi. Dan ini terus nih abad datanya. 7 ya. Di antara Silakan. ini masa Iya. Sebentar. Dewa Tamus abad keberapa? 7 sebelum Masehi. 7 sebelum Masehi. Nih 7 sebelum Masehi. Coba ulangi. Iya, oke. Abad ke-7 sebelum Masehi. Sekarang saya tanya kamu. Tadi kamu bilang Dewa Tamus dikuburkan di Bethlehem, betul? Iya, menurut Arthur Weigel ya. Itu menurut Arthur Weigel. Sekarang saya tanya kamu. Orang yang masih menyembah Dewa Tamus itu, coba buktikan bahwa dewanya dikubur di Bethlehem. Tunjukkan. Oke, ya itu menurut Arthur Weigel. Itu kan menurut. Itu sama Lah cerita, kan saya abang nggak tadi udah percaya. kejar Arthur Weigel ini Udah. siapa? Saya udah Data kasih tahu saya siapa. bantah. Ya udah data pembantahnya mana? Kalau cuma nanya-nanya gitu. Ngapain saya mau membantah? Nah, kalau cuma nanya-nanya gitu habis itu udah kebantah. Terus ini siapa? Terus ini siapa? Terus ini siapa? Terus nggak bisa jawab. Oh berarti udah terbantah. Kok cara Sekarang ngobrolnya data gitu sih? 1928. Ini kualitasnya bang. Aduh. Begini kualitas diskusinya. Data bisa saya bantah bahwa Bang Jibril, Bang Jibril dan Bang Alif, gini aja Bang, kita tentukan tema, kita diskusi 2 lawan 2. Saya Oh ini kita- udah ditentukan temanya tadi udah. Ini lagi one on one bang. Ini lagi enak nih kita nggak pakai Bang timer. Jibril, temanya apa Bang? Soalnya saya dari tadi cuma Islam, nanya-nanya definisi saya denger. Iya saya yang dikejar mulu kan bang.
Ya maksudnya kan gini loh Bang Jibril. Bang Jibril narasi tentang temanya, Bang Titan narasi gitu loh. Jadi nggak sibuk nanya apa ini. Ya loh, itu Bang. tadi sibuk banget Titan tadi. Terus Iya ngejar, dia nanya-nanya mulu. Jadi gini Alif sebentar Alif. Alif. Saya memberikan data yang kalian yakini bahwa Muhammad pagan. Itu ya kalian yakini nggak bisa kalian bantahkan. Oh udah mau lompat nih. Paham nggak? Jangan lompat dulu, Udah mau lompat nih. Saya bisa buktikan Muhammad pagan. Jadi udah mau lompat Dia nih. bebas. Bahwa Muhammad pagan. Jadi udah mau lompat nih. Bahwa Udah Muhammad jelas berarti pagan. tempat Itu lahir saya Yesus yakini. ini nggak ada yang bantah ya. Nggak ada bantahan ya. Lanjut. Berarti nggak ada Dia bantahan. di Bethlehem tapi jangan kau samakan Dewa Tamus. Paham? tidak? Menurut Sedangkan Arthur Weigel, dia legitimasi siapa? Legitimasi dari Kristen siapa? Legitimasi dari Dewa Tamus. Dia tadi udah saya bacain kan, dia arkeolog, Bang, arkeolog. Abang tahu nggak arkeolog itu apa? Arkeolog. Sekarang saya tanya. Nah, saya tanya lagi. Siapa namanya si Tadi Arthur gua Weigel itu? ditanya mulu. Dia arkeologi. Pernah nggak sebentar. Seorang arkeologi pernah nggak? Aduh, nggak dapat ilmu kita. Maksudnya gini Bang, izin Ustadz Alif. Dia pengen data sesuatu hal yang membenarkan di dalam Bible dia, di surat kabar dia itu bahwa Dewa Tamus itu ada pada zaman itu atau sebelumnya ada. Saya ngerti cara berpikirnya gitu. Nah, sementara Enggak, kalau dari tadi ngejar data saya doang, Iya. padahal nggak ada data pembandingnya, capek. Jadi saya yang capek dari tadi buka. Nah, Makanya gue bilang Bang Jibril karena saya kan juga baru naik, nggak tahu temanya apa. Jadi Temanya Bang Christian, temanya tadi paganisme, ajaran pagan itu dilihat mana, Kristen atau Islam gitu loh. Nah tadi Bang Jibril suruh buka data duluan, datanya valid dari orang yang akademis, tapi dia nanya mulu, itu siapa, itu dari mana, belajar di mana, seperti apa, tahun berapa, terus aja kayak gitu sibuk gitu loh. Lah bingung nggak kelar-kelar ngomongnya gitu. Dan tadi kenapa ya saya biarkan Bang Jibril kan masih setia melayani, dan Bang Jibril sudah mengatakan bahwa ini menunjukkan kualitasnya, debaternya begini, ya sudah memang kan gitu. Selagi juga nggak ada data pembantahnya. Nah itu dia gitu. Tapi Bang Christian, izin Ustadz Alif, saya mau mengukuhkan pernyataan Bang Jibril bisa nggak? Itu ada Silakan, di Bible. silakan. Itu ada di Bible. Kita pakai ayat Bible ya. Mohon izin Ustadz ya. Mohon izin Bang Jibril. Ini Bible ya. Tamus, dewa. Kita baca nih dari awal ya. Dewa dunia bawa dalam stone kadang-kadang dikira mana dulu ya. Ini dia. Dalam penglihatan nampak kepada Ezekiel perempuan di pintu gerbang utara bait suci Yerusalem menangis Dewa Tamus. Kita baca tuh ayatnya. Ya. Berarti sudah ada sebelum Yesus, karena ini adalah Ezekiel. Lalu dibawanya aku di pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara, sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Sudah ada. Ini fakta di dalam Bible. Bagaimana dia bisa membantah? Justru mengkukuhkan pernyataan dari yang dibawakan data oleh Bang Jibril. Makanya dia berputar-putar saja tadi. Sebenarnya saya mau jawab ketika dia bukunya tahun berapa? Saya tunjukkan ini dari Bible. Bahwa Tamus itu fakta. Bang Jeman, tadi saya dengar itu kan bahas siapa tadi, Arthur Weigel, ya kan, terus Bang Jibril jelasin datanya. Nah, mungkin Bang Titan ini nggak terima data itu karena Arthur Weigel itu kan seorang apa ya? Kalau di sini disebutkan Egyptologis Inggris kan gitu. Bukan seorang Kristen. Oke, kan gitu, Bang Christian, saya mungkin, potong, kan? izin. Bang Christian, saya potong. Kita kesampingkan lah ya. Pernyataan Arthur itu tersebut yang menyatakan bahwa itu udah ada dewa-dewa penyembahan Dewa Tamus pada saat itu. Karena itu yang fokusnya Titan tadi. Karena dibilang tidak ada di situ dewa, itu hanya fiksi, hanya mitologi. Tetapi pada dasarnya di dalam Ezekiel dijelaskan bahwa lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi Dewa Tamus. Ezekiel itu belum lahir Yesus. Anda paham? Tahu itu kan apa nabi-nabi kan.
Oke, kalau Nggak, kita maksud saya kompres gini bang. loh bro, Dewa Tamus itu bukan berarti itu dewanya Kristen atau dewanya Tidak orang dikatakan dewa Israel. Kristen. Nggak ada yang bilang Aduh. juga. Iya maksud saya begini, makanya itu mungkin tadi bang Titan itu nggak terima data itu gitu. Bro, lu jangan sesuatu hal yang Anda belum ada di awal, Anda mengklaim. Lebih baik Saya tanya. nggak klaim, saya cuma Justru itu tanya lebih baik. Tanya gini loh bro, zaman saya kan gini. nggak tahu pembicaraan dari Justru tadi. itu jangan Anda mengklaim. Kalau saya Siapa jadi yang klaim? Anda. Aku nggak klaim. Dengar. Cuma bertanya karena saya nggak tahu jalan ceritanya kan gitu. Kalau saya jadi Anda, saya naik, tapi di pertengahan saya datang, saya bilang kayak gini, emang apa sih yang dipermasalahkan Titan tadi? Saya Kenapa tadi sampai- sudah tanya bro, apa yang dibahas kan tanya Subang Alip tuh. Saya kan Buktinya nggak tahu. sekarang Anda menyatakan Gini aja, Bang Christian. Saya boleh terusin baca bukunya nggak? Sedikit aja, habis itu abang tanggapi. Boleh silakan bang, silakan. Ini masih buku Arthur Weigel yang tadi ya. Tadi ini yang saya baca. Bang Jibril sebelum baca, coba bang di website saya biar buka juga biar saya juga. Ini buku bang. Ini buku. Bentar ya, Bang. Ini buku. The Paganism in Our Christianity itu websitenya dari mana bang? Biar saya buka. Ini buku abangku. Ini buku scanan. Oh buku scan The Paganism. Itu kalau nanya website yang tadi saya sampaikan itu ada www.trinity. Itu yang nggak apa-apa, yang bukunya memuat tadi orang dibaca. Kristen juga gitu. Tapi kan kalau dari website kayak gitu kan resume. Ini kan kita langsung ke bukunya. Oke, The Paganism in Our Christianity. Oke, saya In cari. Our Christianity. Ya, sebentar. Baca lah bang. Tadi saya udah baca sampai ini ada 290 halaman loh. Tadi kita baru saya baca baru sebentar ya. Baru sampai sini. Nah, nih. Saya translate. Nih. Bapak Kristen awal Jerome memberitahu kita dan adopsi sebagai tempat kelahiran Tuhan kita adalah salah satu contoh seringnya pengambil alihan oleh orang Kristen atas situs suci pagan. Kelayakan dan pengambil alihan ini diperkuat oleh fakta bahwa pemujaan terhadap dewa di goa adalah hal biasa dalam paganisme. Apollo, Cybele, Demeter, Herakles, Hermes, Mitra, dan Poseidon semuanya dipuja di goa. Hermes, logos Yunani, sebenarnya lahir dari Maya di sebuah goa dan Mitra yang lahir dari sebuah batu. Nah, ini ada yang menarik lagi. Nah, kalau ini udah critical text nih. Nih ya, translate. Ini dia ngomongin soal, abang inget nggak di kitab abang ada Yesus dicobain iblis? Ingat Matius 4. Nah, di sini dijelaskan si Arthur Weigel di sini membahas kalau dewa berkaki belah Pan adalah prototip dari setan dan ada legenda pagan yang menceritakan bagaimana Jupiter muda dibawa oleh Pan ke puncak sebuah gunung dari mana ia dapat melihat negara-negara di dunia. Gunung ini disebut Tiaga Sorga yang mungkin menjelaskan pengenalan puncak kuil dalam cerita tersebut. Zoroaster, pendiri agama Persia, pergi ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Buddha juga melakukan hal yang sama dan dicobai. Nah, jadi nabi ajaran Zoroaster itu diajak ke padang gurun dan dicobai iblis. Nah, itu pagan. Habis itu ini soal yang 40 hari. Kan yang dicoba itu kan 40 hari. Ada 40 malam berkabung dalam misteri Prospin yang pagan. Ada 40 hari pengorbanan dalam salam Mitra, Persia kuno dan seterusnya. Habis itu nah nih. Ini soal yang rubah air jadi wine. Sekarang mengenai mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Perubahan air menjadi anggur di Kana mungkin didasarkan pada kisah serupa yang diceritakan tentang Dionysius. Dionysius ini dewa Yunani, dewa wine ya.
Siapa yang merupakan salah satu dewa paling populer pada masa awal Kristen? Karena gereja telah menetapkan 6 Januari sebagai hari peringatan mukjizat tersebut. Dan tanggal itu bertepatan dengan Festival Dionysius, di mana perubahan air menjadi anggur diyakini sebagai mukjizat tahunan di pusat-pusat tertentu penyembahannya. Habis itu kalau mau saya berhenti kasih tahu aja Bang. Nah nih, mudah-mudahan Abang lagi nyari data pembantahnya. Di zaman kuno adalah kebiasaan banyak daerah ya. Ya, yang Abang sampaikan dari buku itu intisarinya apa lah Bang? Itu kan panjang Bang, Abang capek bacanya semua. Itu capek banget Bang. Jadi intisarinya, makanya saya selalu berkutat dengan Bang, mana sih Bible Abang abad 1, abad 2, abad 3. Kenapa? Karena di abad 1, abad 2, abad 3 terindikasi banyak buku yang menjelaskan soal, ini Bang Rosrum ada di sini nih, banyak yang mengindikasikan bahwa memang ajaran Abang ini kemasukan ajaran-ajaran pagan. Seperti contoh, Abang tahu Saint Helena? Belum tahu. Oke, saya buka aja ya Bang ya. Ini datanya Abang bisa langsung cek sendiri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat sore. Waalaikumsalam teman-teman sekalian, adik-adik saya sekalian. Silakan dilanjut, saya monitor sambil mencatat. Lanjut. Jadi ke Jakartanya kapan Bang? Pertengahan bulan deh, insya Allah. Bukan. Awal bulan habis Lebaran. Oh, kirain. Karena Abang kemarin bilangnya akhir kan. Siap. Lebaran ternyata kita dulu. Lanjut. Siap. Nah, ini yang tadi saya jelasin ke Bang Christian. Abang udah ada belum di sini? Soal tempat lahir Yesus, gereja Nativity, tempat pilgrimage dan rute di Bethlehem. Ini tempat lahirnya Yesus. Di sini yang tadi saya udah tunjukin Bang. Nih, saya translate ya. Gereja Basilika asli tahun 339 ini ditemukan oleh dan dibangun oleh Saint Helena. Ini yang tadi saya tanya sama Abang tahu Saint Helena nggak? Yang sebagian besar masih di bawah tanah. Diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Jadi tempat lahirnya ya. Nah, tempat lahirnya ini yang menemukan Saint Helena. Saint Helena ini penyembah Zeus sebelum dia nyembah Yesus. Nah, kalau kita ke FIRM, Fellowship of Israel Related Ministries, ini dari Departemen Israel, dan ini dia ngomongin soal tempat meninggalnya. Kan tadi tempat lahirnya. Nah, ini tempat meninggalnya. Habis itu sebentar ya. Nah, nih. Saya translate ya. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena lagi nih Bang, datang mencari tempat itu. Hasilnya ia memerintahkan pembangunan gereja di sekitar lokasi ini. Meskipun ada banyak perdebatan tentang misi dan tujuannya, gereja bergaya Bizantium di abad keempat yang umum dibangun di sini dalam bentuk salib. Jadi tempat lahirnya Saint Helena abad 4, tempat meninggalnya Saint Helena abad keempat. Habis itu kita ke CERC, Catholic Education Resource Center. Ini Bang Rosrum tahu nih pasti, Catholic Education Resource Center, CERC. Nah, di sini dia membahas Saint Helena sering digambarkan sedang memegang salib karena tradisi mengatakan bahwa ia menemukan salib yang sebenarnya di Yerusalem. Sebelum membahas lebih jauh, beberapa informasi latar belakang diperlukan. Nah, ini lukisan Saint Helena. Nah, jadi di sini diceritakan, ini panjang, agak panjang. Jadi di abad keempat Bang, Saint Helena ini dia yang melegalkan ajaran Abang Kristen di tahun 312. Dia juga yang menemukan tempat lahir Yesus. Dia juga yang menemukan tempat meninggal Yesus. Dan kebetulan sekali begitu sebelum dia meninggal, kitab Abang keluar kodeks tertuanya, yaitu Sinaiticus dan Vaticanus. Nah, jadi kan kita tadi membahas soal Islam dan Kristen, yang mana yang pagan.
Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, selama Bible abad 1, abad 2, abad 3 nggak ada, berarti secara sejarah agama abang ini datang dari Saint Helena dan Konstantin, yang notabene-nya sebelum mereka beragama Kristen, mereka adalah pure 100% pagan. Begitu abangku. Kalau ada data pembantahnya atau ada ininya, tanggapannya silakan. Ya, ya itu kan tulisan Bangnya. Jadi saya saya tetap data saya A1 yaitu kitab suci. Ya, data A1 itu adalah menurut saya data primer yang tidak bisa dibantah. Boleh saja nanti orang lain juga mencatat begini, mencatat begitu, karena orang banyak kan juga melakukan penelitian tapi tidak tahu penelitiannya seperti apa. Jadi tetap saya tolak data itu Bang. Kenapa saya tolak? Karena memang data yang saya percaya adalah data primer. Data primer itu apa? Yaitu kitab suci itu sendiri. Kan Bible-nya abad keempat Bang. Gimana bro? Kan Bible-nya, Gospel-nya, perjanjian barunya onwards kan abad keempat abangku. Iya, makanya tetap maksud saya, apapun tulisan itu, kalau itu bukan tulisan yang betul-betul berbasis dengan kitab suci, saya tetap tidak terima. Oke. Saya mungkin juga sama dengan abang juga kan, kalau ada data di luar Quran, apa abang percaya juga? Ya, lihat dulu datanya dari mana. Nah, ini saya punya data bang, abang percaya nggak data ini kan gitu? Oke, silakan. Ini data tentang Islam, ya kan? Nah, ini bukunya. Saya kira abang pasti tidak percaya buku ini gitu kan. Tapi nggak tahu. Coba dulu ya, bentar ya. Ini bang, ini penulisnya bukan orang Kristen tapi Islam. Namanya Dr. Amin Riyad La'ribi, ahli sejarah. Ini bang ya. Ya, saya tahu itu bukunya. Bukan buku ditulis siapa tapi orang Islam nih ya. Saya tahu bukunya. Coba bang dicek. Saya tahu bukunya. Nih, tulisannya adalah Nabi Muhammad menurut Zoroaster. Yes. Menguak nubuat tentang Nabi akhir zaman dalam kitab suci agama Samoa kuno Persia. Nah, di sini Bang, cuma kalau kita baca lebar begini, panjang begini, ya kan, lama waktunya. Tetapi di sini Bang, Zoroaster itu apa? Nih coba ya. Zoroastrianism adalah salah satu agama Persia yang paling terkenal dan penting dibahas dalam studi perbandingan agama. Peradaban Persia yang besar telah menerapkan Zoroastrisme selama 1000 tahun dan agama ini dikaitkan dengan seorang pria bernama Zarathustra, di mana orang-orang Majusi dan ulama mereka serta kelompok Zarathustra. Iya, cendekiawan dan sejarawan Muslim ya dan Barat menyampaikan bahwa dia adalah seorang nabi yang membawa ajaran tauhid dan monoteisme. Dari sini Bang, bahwa Zarathustra inilah yang mengajarkan tauhid dan monoteisme. Ternyata kalau di sini saja kita lihat nih, ini sudah berbeda dengan Quran. Karena Quran yang mengajarkan tauhid kan Nabi Muhammad Nabi Muhammad. Tapi di sini dikatakan seorang nabi yang membawa ajaran tauhid itu adalah Zarathustra. Dan ini oleh karena subjek Zoroastrianisme. Enggak, Zarathustra itu nama Tuhan Bang. Zarathustra itu nama Tuhan. Coba Bang dilihat lagi ya. Selama 1000 tahun ada agama ini dengan seorang pria bernama. Masa Tuhan pria Bang? Gimana sih Bang? Oh iya, nama nabinya Zarathustra. Dan ulama mereka serta kelompok cendekiawan dan sejarawan Muslim Barat menyampaikan bahwa dia adalah seorang nabi. Tuh. Ya, yang membawa ajaran tauhid dan monoteisme. Jadi ternyata ajaran tauhid itu bukan ajarannya Nabi Muhammad, tapi ajarannya ini. Ini gimana nih Bang? Apa Bang terima data ini? Oke, boleh saya bantah Bang? Silakan Bang, silakan. Kan gini kan dulu kalau diskusi kan gini Bang, abang buka data yang agak menyerang, habis itu saya buka data yang membantah, betul nggak? Silakan Bang, silakan. Boleh ya? Boleh Bang. Oke. Soal Islam itu Zoroaster atau bukan. Jadi kalau kita buka datanya, ini dari Springer's Nature Link. Ini ada paper di sini, bisa di-download PDF-nya. From Polytheism to Monotheism, Zoroaster and Some Economics Theory. Jadi di sini ada paper, isinya abstract. Ini bacaannya panjang banget. Tapi kalau di sini saya search aja ya, karena
papernya panjang banget nih. Iya, Bang. Sama dia udah kayak buku juga. Sebentar ya. Saya buka aja, bentar. Nih, ini papernya. Nih ya, ini yang tadi ya. From Polytheist to Monotheist, Zoroaster and some economic theory. Ini yang tadi abang bilang, Nabi Zoroaster itu dikredit first monotheist religion dan seterusnya. Tapi ada poin-poin di paper ini yang perlu saya tunjukin ke abang. Nih, saya translate. Era kekaisaran meredup pada jatuhnya kekaisaran Sasani ke tangan penaklukan Muslim pada abad ke-7 Masehi. Sejak saat itu dalam panjangnya masa penindasan dan kemunduran hingga hari ini. Jadi agama Zoroaster ini dia itu justru Islam yang menghancurkan atau menghabisi karena dia Sasanian dan Iran. Nah, tapi kalau kita bisa lihat apa sih apa sih isinya agama Zoroaster ini? Sehubungan dengan tanaman dan hewan yang sangat kontras dengan agama lain yang penuh dengan aturan kesucian seperti Yudaisme dan Islam. Zoroastisme secara umum tidak memiliki larangan makanan. Nah, jadi kalau ajaran yang nggak ada larangan-larangan makanannya, nah itu berarti dari sini, dari Zoroaster. Habis itu dari sini juga, nah nih. Di Oten ya, ada larangan makanannya. Udah, jangan gitu. Untuk mengukuhkan doktrin teologis dan etisnya, Zoroaster mempertahankan tetapi sekaligus mereformasi observasi tradisional. Pertama, ritual harian besar atau yang namanya yasna dipastikan sebagai fundamental, tetapi meskipun masih berpusat pada persembahan kepada air dan api, sekarang didedikasikan kepada ini nama Tuhannya, Ahura Mazda, dan 6 Amenas Pentas ini artinya Tuhan kecil. Jadi ada Tuhan besar, habis itu ada Tuhan kecil. Jadi agak lain kalau abang bilang Zoroaster itu monoteis, karena monoteis itu Tuhannya satu. Sementara mereka itu Tuhannya ada 7. 1 Tuhan besar, habis itu ada 6 Tuhan kecil. Habis itu mereka juga kenal yang namanya priest. Priest itu apa ya? Zoroastrian priest, pendeta Zoroaster. Jadi mereka juga kenal yang namanya pendeta. Jadi di Zoroaster ini memang ada pendeta-pendetanya. Ini poin-poinnya ya, tanggung jawab pendeta-pendeta Zoroaster. Melaksanakan upacara yasna harian yang dalam bentuk yang berkembang memakan waktu sekitar 2 jam. Ini poin satu lah. Yang kedua, melaksanakan layanan untuk masyarakat pada saat inisiasi pernikahan dan kematian serta pada acara keluarga khusus. Itu pendeta mana tuh, agama mana tuh yang melakukan ini. Melaksanakan layanan ritual untuk komunitas pada 7 perayaan besar. Mengelola Barashnom, ini acara dia. Ritual pemurnian, ini kayak, jadi Zoroaster ini juga ada yang apa namanya, yang percik-percik tuh yang dicelup-celup. Dia juga ada yang kayak gitu. Nah, tapi yang ini ya, kayak baptis. Ya betul, dari baptis. Ini. Nah, jadi sejak zaman prasejarah, ya ini kita, abang ada pembantanya, silakan bang. Kalau belum sih, tapi saya lanjutin dulu. Tadi kan saya masih sedikit tuh ya bang. Biar selesai dulu bang, biar kamu tadi ngomong juga. Biar selesai dulu, selesai Enggak, dulu. sebenarnya saya tadi Ini kan keren belum ini loh. selesai. Baru 1 paragraf saya baca tadi kan. Bang Jibril kan sudah banyak tuh. Boleh nggak saya lanjutin? Boleh dong. Oke. Baik, ini loh bang. Ini bantahan untuk data abang tadi. Nih. Hal penting kedua adalah membuktikan bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad tertulis dalam buku Zoroaster tuh. Ya, Zoroaster ini Majusi. Jadi apa yang mencegah orang mukmin untuk meneliti subjek ini, belajar lebih banyak tentang bukti dan indikasi yang menunjukkan fakta ini. Jika kita membuktikan bahwa Nabi Muhammad telah diberitakan dalam kitab-kitab orang Majusi sebelum Islam tuh, maka ini merupakan kesaksian dari luar Islam tentang kebenaran Nabi terakhir ini dan dakwah beliau. Dan inilah merupakan undangan terbukti dari kitab-kitab non-Muslim.
kepada non-pengikut agama ini, dimulai dengan Zarathustra dan agama-agama lain untuk percaya bahwa Nabi besar ini dan untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau dari Tuhan mereka. Jadi di sini sebelum Islam ada, sudah ada ya yang membuktikan bahwa Nabi ini telah diberitakan dalam kitab orang Majusi. Iya, yang nubuatan lah. Kenapa? Ini nubuatan lah. Enggak Iya, ada tapi nyerangnya sudah sama dibahas Rasulullah di ini. sini. Mungkin Jadi- nanti Gurunda masuk juga ya, Bang. Iya. Jadi sebelum Islam ada, terkait dengan Nabi Muhammad sudah disampaikan di dalam Zoroastrianisme ini atau Majusi ini, ya kan? Apa itu artinya? Jadi informasi yang ada dalam Islam ini kutipan dari sini. Itu di mana, Bang? Ini tadi nomor halaman 3 masih buku yang sama. Enggak, karena bukan kok Abang tiba-tiba lompat ke situ. Ya, iya kan. Karena di kitab suci orang Hindu Kalau juga saya ada. baca semua, Bang. Ini banyak sekali. Bukan. Bang. Saya ambil yang intinya aja, Bang. Di kitab orang Hindu juga ada Nabi Muhammad ini apa segala macam, bukan berarti ini enggak Iya, maksudnya, relevan ke Bang, sana. Abang tadi Oke, boleh saya bantah dulu deh. Boleh saya bantah nggak? Habis itu terserah sih. Bang ke-mute itu, Bang. Saya mau nambahin dikit Bang Jibril dulu nggak apa-apa kan? Iya. Enggak, Bang Roslum silakan. Iya gini, jadi yang dimaksud dengan Bang Christian ini itu kita pun terpengaruh dengan kaum Zoroaster ini kan kaum Majusi ya. Mereka itu memang rata-rata menguasai bahasa Aram atau bahasa Arab Majusi ya gitu. Nah, memang kaum Majusi itu sejak zaman pra Al-Masih, pra Isa itu juga orang Majusi ini juga punya seperti nubuatan-nubuatan. Jadi di pelajaran kami di kekatolikan itu kalangan-kalangan Zoroaster Majusi ini sebenarnya sudah ada kaumnya gitu. Mereka terpecah menjadi dua. Ada yang masih mempertahankan monoteis dan ada yang sudah terpecah, misalkan di Perjanjian Lama mereka membuat patung lembu emas dan segala macam. Jadi di zaman-zaman Perjanjian Lama itu kaum ini itu sudah ada itu di dalam gereja Katolik dalam buku-buku sejarahnya. Kita bisa ke perpustakaannya. Itu dulu sih. Jadi mungkin Bang Christian juga perlu mengkorelasikan ke sana karena apa? Waktu Isa lahir atau Yesus lahir itu juga ada orang Majus yang datang. Dan itu kesalahan itu dibantah oleh Bapak Gereja sekarang bahwa tentang orang Majus datang itu posisi Yesus usia berapa. Dan ini masih diperdebatkan sampai dengan sekarang. Akhirnya pergeseran kan di tahun 2004-2006. Terima kasih. Oke, saya sambung mulai ya. Wah, mantap. Ini saya mau membantah yang Bang Christian tadi bilang soal monoteis. Sebenarnya tadi saya udah tinggal dikit lagi sih. Ini di discussions and conclusions, pembahasan dan kesimpulan. Di sini dibilang ini soal Zoroastrianism ya. Dua isu telah lama menyulitkan untuk mengidentifikasi Zoroastrisme sebagai monoteis sejati, keberadaan dewa-dewa yang lebih rendah dan dualisme. Jadi Zoroastrism ini atau Zoroaster itu bukan monoteis pure, tapi dia punya dualisme. Ya, itu satu. Habis itu kita ke Alkitab Sabda. Ini yang Bang Rosrum bilang tadi. Seorang nabi di Persia yang diperkirakan mati tahun 551 sebelum Masehi, walaupun beberapa ahli memperkirakan jauh lebih dari itu, menyembah ilah Ahura Mazda. Agama yang didirikannya itu dualis. Jadi agamanya nggak monoteis ya, dualis. Jadi ada Tuhan yang melakukan yang baik-baik aja, nanti ada Lucifer yang melakukan jahat-jahat aja. Itu namanya dualis, bukan monoteis. Dengan kepercayaan kuat sebagai setan, suatu kuasa kejahatan, dan kepada malaikat, dikemukakan bahwa agama ini berpengaruh atas Yudaisme dalam 2 abad terakhir. Nah, ini yang tadi Bang Roslum bilang. Dalam kitab Daniel dan tulisan-tulisan tertentu, Apokrifa dan Pseudogrifa, orang Majus dari timur yang katanya datang mengunjungi bayi Yesus di Matius 21 kemungkinan adalah ahli-ahli perbintangan dengan hubungan kepercayaan Zoroaster. Ini dari Alkitab Sabda. Tapi kalau kita langsung ke primernya aja deh. Di sini ada ini langsung dari Zarathustra.
Kita baca kitab sucinya aja deh. Ini kitab sucinya Zoroaster. Ya. Kalau kita lihat, saya baca aja ya. I pray thee, O Mazda, with the uplifted and to thy. Bang Rostrum tolong bacain dong. Ini tulisannya apa, Bang? Holy Spirit, Holy Spirit. Roh Kudus. Di kitab mana tuh Bang ada Holy Spirit nih, Bang? Karesteng. Holy Ghost. Holy Ghost Bible. Ada di Bible berarti ya? Ya. Aduh. Nah, abis itu kalau kita lihat ini tetap dari Zaraustranya. Influence, ini bahasa Indonesianya. Pengaruh Zoroastisme terhadap Yudaisme, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ini nggak ada Islamnya di sini nih, Bang. Ya, silakan. Ini saya rasa udah selesai sih di situ ya dari Holy Spirit tadi pastinya udah. Ya kelar. Makanya gini loh Bang Jibril, karena data saya punya data juga gitu kan. Di luar dari apa? Primer yaitu Quran, ya kan. Nih, kalau saya baca ini Bang, ini coba nih, Majusi dalam Al-Qur'an Bang. Nih ya, nih Bang ya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah akan Allah berikan keputusan. Ya, sudah, ya. Jadi di situ dibilang orang Majusi itu menyekutukan Tuhan ya. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Di sini Bang, di Quran aja dikutip Bang tentang Majusi, ya, Nasrani, Sabi'in, ya nih. Orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Iya, menyekutukan Allah. Artinya apa? Bahwa sebelum Islam ada, agama ini. Dia tahu nggak sih dia lagi bunuh diri? Betul. Bahkan kita lihat nanti di Al-Baqarah, ya siapa orang Majusi. Nih, kita lihat nanti, coba saya baca lagi Bang ya. Lanjut selanjutnya. Bang. Banyak Bang. Anda menggali bubur Bang. Aduh Bang, pelan-pelan. Antara mereka pada sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Rasid Ridha menafsirkan Allah telah menjadikan Majusi sebagai kelompok yang independen dan hadis mengatur perlakuan mereka seperti ahli kitab dalam hal berakhirnya pertempuran mereka dengan membayar jizyah. Ya, hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah ahli kitab meskipun tidak ada tersisa dari mereka yang secara eksplisit disebutkan sebagai ahli kitab. Di sini katakan mereka ahli kitab Bang, tapi karena Islam benci, ya mereka masuk dalam Islam. Loh, itu narasi dari mana itu? Coba nih Bang, ahli kitab Bang. Majusi itu ahli kitab. Coba lihat Bang, ahli kitab dalam hal berakhir. Ya, silakan Bang Suma. Kayaknya itu malah justru ayat kita menjelaskan bahwa Allah mengutuk. Baik. Saya sederhana aja sih. Sederhana saja saya, saudara Kristen. Itu penjelasan, penafsiran, uraian itu wajar-wajar saja, Bung. Tetapi kembali kepada sumber primer yang saya dengarkan dari tadi yang Anda sebutkan. Anda tidak akan pernah menemukan orang Majusi. Belum selesai ngomong kok sudah dipotong-potong, ini gimana nih? Anda akan semakin malu nanti karena yang Anda jelaskan di situ justru orang-orang yang menyekutukan Allah itu disebut orang Majus. Dengarkan aja saya Bang kalau sebentar ini. Kalau dipotong-potong saya turun ya. Habis ini Anda akan lari dia. Secepat kilat, sebisa mungkin. Udah gemetar duluan. Jadi orang Majus ini tidak ada yang datang kemudian menyembah Nabi Muhammad seperti yang mereka ramalkan, seperti yang mereka tunggu. Itu tak ada. Tapi kalau kita lihat seperti yang ditunjukkan tadi, Matius 2 nomor 1 sampai nomor 4 atau nomor 3, di situ jelas sekali dikatakan begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus. Apa yang kemudian orang-orang Majus ini katakan kepada orang yang ada di Bethlehem? Di mana Yesus, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Apa maksudnya data ini?
Maksudnya data ini adalah orang-orang yang menyembah Yesus itu konsep keagamaannya sama seperti agama orang Majus. Kalau konsep agama Kristen itu sama dengan konsepnya orang Yahudi, maka yang datang kemudian ke Yudea, tanah Bethlehem, itu tidak akan mungkin orang Majus, tetapi orang Yahudi. Dia akan datang. Mana raja kita yang lahir itu, kami telah melihatnya di dalam kitab Tanakh, dan kami datang untuk menyembah dia. Maka penyembahan yang dilakukan orang Yahudi dan penyembahan yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini berarti sama. Sayangnya, berdasarkan data primer itu sendiri dari Bible, rupa-rupanya agama orang Majus itu sama persis dengan agama Kristen, menyembah Kristus. Ada ada Yahudi menyembah Yesus berdasarkan data di Bible? Tak ada. Ada orang Majus menyembah Yesus berdasarkan Bible? Ada. Hari ini Kristen menyembah Yesus? Iya. Sama nggak orang Majus dengan orang Kristen? Iya. Berarti Kristen ini adalah agama Majusi modern. Gitu aja, silakan. Silakan diambil alih kembali deh. Oke. Selamat sore. Ayamnya dikendalikan, Bang. Ayamnya kesian. Itu tadi buku Zoroaster dibaca tuh saya sudah kaget, Bang Jibril. Karena berarti itulah kalau dia hanya percaya kepada Alkitab. Jibril. Gini aja. Jibril. Iya. Jibril. Orang lagi ngomong loh, Bang. Hargain dong. Gini aja Jibril. Sebentar, saya potong. Gini aja Jibril, Anda berani nggak lawan kiamat masalah data? Pagan, Kiamat itu DPO, Bang. Saya nggak mau sama DPO kayak gitu. Enggak, kalau Anda berani silakan. Iya, saya takut iya. Sama DPO saya takut, Bang. Sama anjing aja saya takut. Apalagi sama abang Tuhan aja dimatiin, saya lebih takut lagi. Udah sama saya aja lah kiamat kapan, ayo offline tapi jangan online, ayo. Ada. Nah, kalau offline ayo. Enggak, ini Bang Roslum, silakan. Bang Roslum lagi ngomong juga, jadi gue nggak enak. Silakan. Iya, tadi mengulang saya memberikan gambaran kepada teman-teman Kristen atau Katolik di bawah yang menyimak ya. Tadi disampaikan oleh Bang Christian tentang buku Zoroaster. Di kita di perpustakaan Katolik Kristen juga banyak buku tentang Zoroaster itu. Makanya tadi saya shock membaca itu. Karena apa? Di Bible sendiri kita yang tadi sudah saya kutip dan dikutip ulang oleh Bang Zuma terkait dengan kedatangan orang Majus, bahwa memang ada sebelumnya, bahwa sebelum Masehi itu sudah ada kaum-kaum seperti itu sampai dengan punya konsep membuat patung lembu emas dan segala macam tadi saya sampaikan. Nah, akhirnya kekristenan kita itu terbawa oleh salah satu budaya-budaya atau pendapat atau ritual-ritual dari kaum-kaum Zoroaster tersebut. Itu sih yang ingin saya jelaskan. Saya sebenarnya ingin memberhentikan, karena kalau enggak itu nanti balik. Sedangkan di kita aja itu perlu direvisi, itu kedatangan Majus ketemu Yesus itu gitu loh. Nanti dan sekarang Zoroaster tadi saya udah tunjukin Zoroaster itu ada pendetanya. Habis itu dia nggak monoteis pure, dia dualism. Habis itu dia nggak ada larangan makan. Habis itu kitab sucinya Tuhannya 3, ada Holy Spirit. Mestinya di situ udah tahu sih, Bang. Maksudnya akuilah. Tapi Bang Rostum, izin Bang Jibril ya. Kalau abang menyampaikan, Bapak Pastor menyampaikan bahwa itu harus perlu direvisi oleh dari pihak Kristen atau Katolik, justru itu membuktikan pernyataan-pernyataan apologet Muslim selama ini yang menyatakan bahwa kitab Bapak itu bukan kitab suci karena revisi. Yang merevisi justru manusia, bukan Tuhan. Itu lebih rancu lagi tuh Pak Rostum. Itu membuktikan bahwa kitab Bapak itu tidak otentik sebagai firman Tuhan, tetapi kitab revisi. Kira-kira gimana tanggapannya Pak Rostum? Ya, memang ada beberapa kita mengalami revisi ya. Dan kita memang ketinggalan jauh dari
bahasa asli, karena bahasa asli itu yang memiliki adalah teman-teman dari Katolik, dan itu tidak bisa asal dikopi, diperbanyak ya. Itu hanya rohaniwan yang khusus gitu. Ya kami mengakui memang itu kalau dari sisi akademisi ada beberapa hal yang ada catatan-catatan yang memang itu ada penambahan dan pengurangan. Kemudian ada pembaharuan bahasa. Jadi gitu, berdasarkan konteksnya itu pembaruan bahasa. Itu kami mengakui di akademis itu kami mengakui akan hal itu. Makanya kami kalau di akademis itu menyebutnya adalah buku karangan siapa, ditulis oleh siapa, ini pengaruhnya apa, kayak begitu Bang. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat. Siap, ya, Bang Rostrum. Ya, nanti lanjut ya. Terima kasih ya. Untuk moderator silakan bantu naikkan teman-teman Kristen yang pasti yang siap mental ya. Jangan baru dengar suara Gurunda udah tiba-tiba langsung ciut turun gitu. Ya, silakan teman-teman Kristen. Ada 2 slot untuk teman-teman Kristen untuk berdiskusi baik-baik dengan Gurunda. Silakan, Bang Rostrum tadi apa? Sedikit lagi. Ya, itu tadi langsung saya sebenarnya mau menyampaikan ya contoh yang jadi pembahasan di 5-6 tahun terakhir tentang pertemuan orang Majus melihat bintang di timur dan bertemu dengan bayi Yesus. Itu menjadi koreksi hangat sampai dengan sekarang, dan ini sudah tahun ke-6. Cuma saya nggak mau nyebut di sini. Tapi kalau teman-teman Kristen mau, kita buka. Kalau perlu kita bisa chatting atau kita bisa bikin yang tertutup untuk internal Kristen gitu. Itu membuktikan, dan ini teman-teman di bawah Kristen bisa cross check kan. Betul nggak ada perubahan khotbah di hari Minggu terkait dengan Natal? Pasti ada. Ya, 15-20 tahun yang lalu dengan sekarang pasti berbeda. Itu aja clue-nya. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih. Ada yang baru naik, Drak? Dari Jumatan apa mingguan? Oh, jauh dari perangkat kayaknya. Ya, silakan teman-teman Kristen, dari tadi sudah pada ngantri. Ini saatnya Anda berdiskusi dengan baik dengan guru kami. Ya, yang siap mental ya, yang siap mental. Yang pasti dan siap otaknya juga dilas, karena ini benar-benar diskusi untuk mengedukasi. Jangan sampai bocor terus. Tadi agak kesel sih, maksudnya dia keburu pakai emosi. Karena Bang Rostrum, ini saya bisa bukain ya datanya sekarang sedikit aja Ustadz kalau boleh. Ya. Bang Rostrum, di sini ada buku namanya The Najote Ceremony of the Pharisee. Jadi jadi ini buku soal orang-orang Farisi gimana sih upacaranya. Nah, di sini bukunya, Bang. Nah, di sini dibacakan gimana cara melakukan ini apa nih, Bang? The Secret Bath. Jadi Zoroaster atau orang Majusi, ini kitab mereka nih untuk celup-celup. Oh, Bang. Tadi saya mute. Oke, lanjut aja, Bang. Nah, ini kitab mereka untuk pembaptisan, Bang. Ini dari bukunya The Najote Ceremony of the Pharisees. Dan kalau kita search aja The Najote ini, nih, kita search aja sedikit, habis itu image. Nah, ini, Bang, pembaptisan. Nah, ini dari Zoroaster. Ini gara-gara tadi tuh Bang Christian itu. Makanya saya lagi ini, tapi dia udah keburu emosi sih, jadi saya belum keluar semua muntah saya. Baru sampai Holy Spirit tadi. Aduh. Ya, silakan teman-teman Kristen yang tadi mengantri, saatnya Anda berdiskusi dengan baik, siapkan mental sehatnya.
Ya, jangan sampai gemeteran, baru aja narasi Gurunda udah mental. Oke, silakan kita diskusi baik-baik. Bang Rostum sudah siapkan mentalnya. Ketika Bang Rostum berusaha berpikir waras, malah dituduh Muslim bayaran. Aduh, nggak beres juga ini Oten di bawah. Susah juga Enggak, ya. berarti bagus Ustadz. Berarti yang sopan-sopan itu Islam. Oh gitu ya? Iya, jadi yang santun-santun. Jadi kalau santun, oh Islam kamu. Berarti Muslim santun-santun dong. Iya, betul-betul. Udah kepanasan duluan Ayo tadi. naik Kristen. Tadi banyak yang pengen naik. Ada gurun deh. Pada ciut semua. Norman, Muslim. Bang Norman, Muslim. La ilaha illallah, lagi makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dan gurunda-gurunda juga host. Terima kasih sudah dinaikkan. Saya masih belajar, jadi ikut menyimak aja dulu. Oh iya. Kita Ya, turunkan ya Bun ya, Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih. Kesian, kan belum selesai ngomongnya. Kejam kali nih host. Ustadz. Ayo teman-teman, kok pada ngacir ada gurunde? Udah gini aja, biar enak dipilih mana yang ahlul sejarah, ya, yang ahlul apalagi kalau ahlul maki-maki sama congor, ayo sama saya aja. Ayo. Nah, berarti kalau kita sedikit ke perpagangan ya, pagangan ya. Itu Hindu itu pagan. Itu Hindu dengan Trimurti, dengan ajaran inkarnasi. Kok mirip-mirip ya di Kristen? Kalau orang Hindu, saya kebetulan punya rekan bisnis kerja ini apa segala macam orang Hindu sama Buddha, mereka nggak marah Bunda dipanggil pagan, karena yang Hindu aja Tuhannya 3.000 kan. 3.000 banyak kali ya. Berarti kalah dong Kristen ya, cuman 3. Makanya saya takut sama mereka. Tadi kalau saya takut nanti itu ini dikeroyok. Tuhannya aja rame banget. Itu Tuhan apa boyband rame amat. Mungkin Tuhan-Tuhan kecil ya. Aduh. Dan mereka nggak marah dipanggil pagan karena memang mereka menyembah alam. Ya kalau kita lihat ya Bang Rostrum, izin boleh bertanya sedikit Bang ya. Kenapa di gereja Katolik itu banyak berseliuran patung Bang? Apa itu mengindikasikan memang pagan? Silakan Bang. Patung itu kalau dari versi kami kan sebagai ilustrator aja, sebagai ilustrator untuk Maaf Bang Rostrum. Bang Rostrum gitu ya. Bang Rostrum, sebelum Bang Rostrum menjawab, abis ini Bang Rostrum yang jawab. Jadi Bunda, kalau dari segi pagan, mereka akan menjawab, oh enggak, kita enggak menyembah berhala itu hanya simbol, itu hanya instrumen kami untuk mendekatkan diri sama Tuhan kami. Itu jawabannya. Nah silakan Bang Rostrum, apakah jawabannya sama? Silakan. Ya, terima kasih untuk juru bicara yang baik. Silakan Bang Rostrum. Ya betul, ilustrator kan itu sebagai media untuk bagaimana kita bisa berdevosi. Istilah bahasa kami adalah berdevosi untuk membuat pikiran ini bisa berkonsentrasi kan begitu. Jadi Bang Jibril tadi sampaikan. Ya memang itu kalau kami ya dari internal kami seperti itu. Tapi Bang, kalau kita ke Bible ya. Bunda, sebelum masuk Bunda, izin disapa dulu tamunya Bunda. Oh, Tandut. Selamat sore Tandut. Kristen? Tandut. Bang Tandut. Bang. Tapi Yesus nggak pakai ini ya Bang ya, media ya. Kalau dia berdoa, dia bersujud, nggak pakai media ya, beda ya Bang ya sama Kristen. Ya. Aduh lagi si Tandut. Itu dia.
Maksudnya Bang itu dia. Ya Bang kan Rostrum ini juga. berbeda gitu. Iya, saya sekarang berhati-hati ini, saya sudah dituduh ini tuh yang chat itu terlalu keterlaluan juga. Abangnya harus agak kasar bang, biar nggak dituduh muslim bang. Abang mesti ke Kristen-Kristenan bang. Iya Bang. Padahal sudah sampai sekarang sudah masih kan masih. Aduh. Iya. Cuman teman-teman ini nggak bisa membedakan, saya bicara dari sisi sejarah gitu, dari sisi sejarah itu mungkin teman-teman saya memahaminya berbeda di situ dan mereka langsung pada dogmanya. Gitu Gak sih. apa-apa teman-teman, kita gali pemikiran atau pikiran Bang Rostrum ini yang jujur. Dia oten jujur loh. Dia oten tapi jujur, tapi tetap Nggak, Bang Rostrum mesti ini tantrum dikit. Jadi jadi orang mikirnya oh ini Kristen juga gitu. Napi, narapidana naik. Napi, Iya, halo, selamat sore. Kristen Muslim Bang. Puji Tuhan, 100% Kristen. Oh silakan Bang, itu yang Saya punya teman tunggu, ini. Bang. Ya, jangan diturunkan ya Bunda, teman saya Iya ini. iya. Oh iya Bang. Lagi nyimak aja nih. Lagi nyimak. Ya silakan, mungkin ada yang mau disampaikan, diskusi sama guru kami di sini, banyak guru kami, ada gurunda kami juga, silakan. Judulnya Kristen sama dengan pagan itu, coba biar saya paham. Silakan Gurunda Tabe. Ya, baik. Ya, terima kasih ya. Saya boleh kasih paparan sedikit aja. Sedikit aja. Sedikit ya. Boleh ya Bang ya? Yang puas Gurunda. Ya, ya. Ya, Enggak, boleh. sebentar aja, Silakan. sebentar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, jauh sebelum agama Kristen ini menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi, kita tahu bahwa masyarakat Romawi kuno itu pada mulanya memiliki aliran kepercayaan berupa animisme. Apa animisme itu? Kepercayaan akan adanya roh atau kekuatan yang berkaitan dengan semua hal atau kejadian yang ada. Lalu kemudian ajaran animisme ini lambat laun berubah menjadi politeisme. Apa politeisme itu? Percaya bahwa segala yang ada di bumi ini ada kemudian apa istilahnya itu, pneuma atau roh-roh atau dewa-dewa atau teos-teos yang mengatur kemudian, tak terkecuali tentang hidup seperti soal cinta, cuaca, urusan pertanian dan seterusnya. Nah, berkembangnya politeisme yang tadinya adalah animisme dalam masyarakat Romawi itu tidak lepas dari pengaruh besar daripada orang-orang Yunani atau bangsa Yunani. Kenapa demikian? Karena kondisi geografis yang sangat memungkinkan antara budaya yang ada pada pengajaran orang-orang Yunani itu secara geografis berpengaruh kepada masyarakat Romawi. Jadi ada pertukaran kebudayaan, ada pertukaran keyakinan. Nah, inilah kenapa kemudian dewa-dewa dalam kepercayaan Romawi itu memiliki adanya kesamaan atau kemiripan mitologi Yunani. Misalnya yang tidak asing kita pelajari dari SD atau SMP kita tentang Jupiter yang memiliki kesepadanan dengan Zeus atau Hela, Juno, kemudian Minerva dengan Athena. Nah, lalu kemudian saudara-saudara, selain pengaruh dari Yunani, daerah-daerah yang ditaklukkan kemudian oleh Kekaisaran Romawi itu berpengaruh dalam perkembangan dewa-dewa mereka. Makanya dewa-dewa kepercayaan Romawi ini itu sangat banyak. Dan mereka kemudian memiliki ada 3 sembahan dewa yang utama.
yang saya sebutkan tadi, Jupiter, kemudian Juno, kemudian Minerva. Nah, 3 dewa ini atau 3 Tuhan inilah yang kemudian mempengaruhi nantinya. Lambat laun, ya lahirlah agama yang mereka sebut Katolik hari ini. Jadi dari animisme, kemudian politeisme, kemudian muncul Katolik. Apakah semuanya itu satu warna? Tidak satu warna, tetapi mereka ada keterkaitan yang sangat-sangat dominan dan sangat-sangat erat. Oleh karena itulah kemudian mereka membutuhkan satu konsep yang berasal dari Yudaism untuk dari politeisme ini menjadi Katolik. Mereka membutuhkan kemudian terjemahan kitabnya orang Yahudi untuk mengait-ngaitkan dengan konsep yang mereka bangun, sehingga lahirlah agama Katolik sebagai agama kekaisaran. Nah, kalau kita berbicara mengenai pagan, ya itu udah pasti itu. Secara data primernya di mana? Coba kita lihat saudara. Ketika orang Kristen memanggil Yesus Tuhan, ketika orang Kristen bernubuat pakai nama Yesus, ketika orang Kristen bermujizat pakai nama Yesus, kenapa Yesus yang asli justru mengatakan aku tidak mengenal kalian? Karena konsep yang dibawa oleh orang Kristen terkait dengan pandangan keyakinan mereka kepada oknum Yesus Kristus tidak sama dengan ajaran Yesus kepada muridnya Bani Israel. Melainkan pola yang dibangun oleh orang Kristen terhadap oknum yang mereka sebut Yesus Kristus itu sama persis dengan pola pengajaran orang-orang Romawi kuno terhadap Jupiter. Bahwa Jupiter kemudian menjelma, lalu kemudian dia turun ke atas muka bumi menjadi manusia. Ini yang dibawa oleh konsep Kristen. Sehingga ketika dipertemukan dengan Yesus asli dari Yahudi, mereka ditolak. Dan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Itulah bukti akurat secara data primer. Kenapa Yesus mengusir orang Kristen di dalam Matius 7, 22, 23? Karena Kristen ini memang tidak dikenali sama anak Maria. Mereka hanya nebeng, mereka hanya numpang tenar dengan membawa nama Yesus. Makanya Yesus berkata kepada Bani Israel, hei Bani Israel, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus Kristus. Sebab akan muncul Kristus-Kristus palsu. Nah, Kristus palsu inilah yang diduga dipakai oleh orang Kristen, terbukti ketika mereka mengusir setan, bermujizat dan bernubuat pakai nama Yesus Kristus. Rupa-rupanya Yesus yang asli tidak mengenal mereka. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Yesus mana yang diseru oleh orang Kristen selama ini? Dalam nama Yesus, itu Yesus yang mana yang diseru? Ternyata anak Maria tidak mengenalnya. Nah, itulah bukti bahwa tema ini sangat betul. Demikian.